aja nanti terus kerjanya, nggak Kehabisan bisa kau. dilarang. Bilang aja kau pelit. Bilang aja kau pelit. Pergilah aku ke Kuapa kan, ke Telkomsel Grapari, ku bilang, "Eh, titikku di sini, seborong-borong," bilang kan, buatlah Jangan dulu tiap berapa, Wak? hari ke IndiHome. IndiHome. Kalau Tapi di bisa juga, borong itu pakai itu loh, My Republic atau nggak Bisnet, gini. Starling. Jadi ku bilang, Sherlock lah dulu bang, katanya kan, ku Sherlock lah titik ini, buatlah dulu wifi apanya, wifi sama aku, si berapaan katanya kan, ya, ya 300-an lah, aku bilang gitu kan, dicarinya lah, carinya kayak gitu kan. Eh, nggak bisa titik ini katanya, lo kok nggak bisa, aku bilang masa kayak gitu. Kau ke Faruk, Faruk Yanipar tahu kan? Taunya kau, Faruk. Ya separuh anak Nah, Medan itu. ya di rumah dia juga nggak masuk situ, jadi makanya dia harus pindah baru bisa pasang wifi. Aku bilang, loh, bukankah dari udara ini, dari langit sana ini datang apanya, ini bilang. Dari udara pula, Mas Solang ini guru-guru abal-abal, guru abal-abal. Masa Nggak ada. wifi bilang dari udara, Mas Solang. Kan artinya kan dari satelitnya itu dikirimlah ke kalau ada penerima sinyalnya, receivernya kan udah dapat aja, nggak bisa katanya, belum belum ada tower apanya lah, macam tiang-tiangnya, gitu aku bilang. Wah, Iya. kan langit bertiang kan? Berarti nyangkut di langit langit bertiang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hari. Habis kita ini. Ya, yang benar, masa langit bertiang? Pesawat nabrak semua, kecelakaan banyak. Tiap hari kecelakaan kalau langit itu bertiang. Aduh, Biar bisa manjat di konto indah kan, kok nggak bisa, nanti kok bisa. lihat deh. Gabriel, tolong dulu aku kasih kok tali timbang. Kalau ada panjat-panjat, panjat. Kita tipis-tipis aja ya, tipis-tipis aja. Ya, udah lama ya, udah sebulan ya kan. Iya. Udah pas lah sebulan. Udah tobat aku indah, tobat nasuha udah aku, tobat nasuha udah, artinya udah Ya nggak. Allah, asyhadu. Cepat, asyhadu bilang. Nggak sah kalau sampai kalau dipimpin perempuan nggak sah. Jadi ikutin aja gua asyhadu bilang. Kalau ya, Nggak sah pun. Gua yang mau enggak, memimpin syahadat nggak sah. Udah jadi bentar, asyhadu bilang. bentar. Udah Gantian ikutin dulu, bentar, dulu. bentar. Ikutin nggak sah kok nggak sah. Aku nggak percaya. Tunggu dulu kan, didengar dulu. Jadi kan aku hanya Facebookan lah aku selama dia. Kau baca tuh Al Fakir. Kau baca dulu apa tuh katanya? Apa sih Al-Fakir ini? Siapa katanya? Al-Fakir. Kalau ada tiangnya, saya mau apa tuh? Nahan layot. Dan Kan apa coba menurut kau itu apa itu? Coba apanya? kau yang kepenuhan Roh Kudus, kenapa di Bible dibilang langit itu bertiang? Itu apa artinya? Apa maksudnya? Coba. Itu Aku nggak- bisa diartikan letter luck atau gimana? Coba. Silakan Anda berasumsi logo asumsi. Coba jelasin ke gue pendeta Melvin. Sekarang aku udah bukan pendeta, aku dipikir orang Pak, aku pendeta nanti. Ini icek-iceknya lah. Cepat. Awe. Jadi tiang itu mana bisa kok Pak, kok terjemahkan letterlet. Kalau di Alkitab itu kan nggak bisa letterlet semua Ini begitu. Ada juga sih. apa alegorinya apa itu? Apa itu langit bertiang itu apa? Mas langit ada tiangnya kayak mana pun? Contoh, ini kan dia yang Oh, kok pakai contoh? Kok jelaskan dulu. apa pegang-pegang rambutnya yang banyak. Aku tunggu dulu biar aku terangkan dulu. Kalau gue pusing, gue bisa ngerjain proposal 2 kali gara-gara yang pertama nggak ke save, anjir. Lanjut. Jadi itu kan dia yang menjadikan langit dengan tiangnya kayak gitu bahasanya itu kan. Itu sebenarnya hanya penekanannya saja bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Itunya itu hanya penekanan rima bahasa aja itu. Apa kaitannya? Apa mau memastikan kalau langit dan bumi itu Allah yang ciptakan dengan memberikan diksi langit itu bertiang? Nggak nyambung, nggak sampai di kepala gua sumpah.
dulu Bang, kan contoh kan ini Kenapa jika repot sekali Tuhan kau? kabar ada kita bisa berebutan nih kita bulan ini. Repot kali Tuhan kau. Diciptakan kau aja tuh kau udah percayanya aku dia Tuhan kayak mana pakai bertiang-tiang langit. Jadi contoh nih kan, jika ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kata contoh nih kan, sebenarnya kalau dalam ngapain dikasih kalau ditampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan, oh nggak begitu juga, nggak begitunya artinya itu. Artinya, Apa maksudnya coba. artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Begitu begitu makna di Kristen ini. Oh, kalau itu masuk, tapi langit bertiang gua nggak masuk. Coba lagi Daryl, coba. Udahlah, kalau nggak masuk berarti tanya dari pendapat yang lain lah, pendeta lain, Sis Febri. Berarti lu sotoy. Kenapa buat itu pengertian si Bible itu dari satu Kristen dengan Kristen yang lainnya itu saling tumpang tindih gitu, nggak sama itu. Kenapa? Kalian itu umat Kristen itu bebas ya mengasumsikan satu ayat di Bible itu sesuka-suka hati kalian aja ya. Kalau ada parameternya atau ada standarnya atau ada apanya gitu. Udah beda deh. Bagi kami perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan. Apa pula? Perbedaan itu. Jadi kalau bukan perkara kitab suci, oke, lu ngomong begitu gue terima. Ini kitab suci, lu kok bisa beda-beda maknanya kayak mana itu? Contoh ya dulu ya. Ada perbedaan antara contohlah dulu Tritunggal dengan Advent, mengenai haram. Apakah aku harus menjadikan si Advent ini ku bodoh-bodohi dia, aku jadikan dia sesat? Enggak juga, enggak boleh begitu. Kalau dia menganggap bahwa masih berlaku hukum Taurat untuk dilaksanakan, yaitu pendapat dia. Tetapi yang jangan salah, Mesias itu Yesus Kristus, bahwa juru selamat itu Yesus, begitu. Ada my teacher, masya Allah, my teacher, assalamualaikum. Aduh, aku nggak mau debat lagi Kang Chan. Aku udah ampun Doro udah. Kau jelasin dah yang tadi kau jelasin. Biar kau menjebak saya ya. Kau undang Chan untuk kau sabung aku dengan Kang Chan. Aduh pula, takut kau. Bukan. Aku udah pensiun, aku dari debat-debat apa ini. Aku mau nonton aja lagi. Langit bertiang itu kayak mana? Langit bertiang itu. Soalnya nggak nyampe di kepala gua langit bertiang itu apa? Iyalah bertiang apanya itu alegorisnya itu bahasa personifikasi apanya itu. Apa? Majas-majasnya itu dia. Apa itu tadi kau bilang apa? Langit bertiang sebagai apa? Nah ini artinya bahwa itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu besar, dialah yang menciptakan langit dan bumi, itu maksud kata-kata ayat itu. Dengan memberikan tiang di langit itu sebagai bukti Allah itu Tuhan. Bahasanya ajanya itu. Bukan mana ada tiang, mana bertiang. Kita ini kan ngawang-ngawangnya ini. Bumi ini kan berputar-putarnya di tata surya. Bumi berputar, bukannya menurut Bible bumi itu datar. Mengerti. Menurut bumi itu bulat lah. Mana ada datar dia? Di bumi datar kok gimana sih? Ini dampaknya kalau mengimani tulisan orang jadi firman Tuhan. Kan? Bible ini tulisan orang, cuman orangnya blow on. Dia nggak tahu bagaimana membuat runut cerita. Dia nggak tahu bagaimana langit, semua kekacauan itu dalam Bible menurut George Bernard Shaw. Iya. Tahu nggak lu siapa tuh George Bernard Shaw? Tahu nggak? Nggak tahu. Belum. Nah, ya kan? Daryl mah taunya Paulus doang.
Lancan. Ya, Jadi gini, aku kan udah sebulan ini kan nggak pala ikut-ikut lagi aku debat-debat ini. Sebenarnya aku jadi penonton Facebooknya aku. Aku hapuslah kemarin di TikTok ini kan. Tapi di Facebook ini, sabar dulu. Di Facebook ini kok makin aneh apa ini kalian? Kok makin apa? Makin banyak berita-berita kurang beres. Apa contohnya? Contohnya ini maaf dulu ya, di pesantren kok kayak gitu kali, kok seram-seram kali itu yang di pesantren itu apa itu? Silakan Kang Chan, mulai dia. kemarin saya tanya, kenapa bisa begitu? Karena terpapar Kristen katanya. Jadi orang, iya, Nggak gini loh. jadi orang-orang itu dia dia ini terakhir yang di mana itu di Pati di mana? Ternyata dia bukan kiai, dia itu dukun, cuman pura-pura. Lalu dia terpapar Kristen karena Kristen tuh banyak melakukan pornografi. Kata George Bernard Shaw yang tadi, buku Bible ini the most dangerous books on this earth. Iya betul, buku paling berbahaya dalam di bumi. Makanya orang-orang itu orang-orang yang terpapar Kristen, begitu Pak. Gini loh Kang Chan. Sekarang ini kalau kami melihat kalian itu kan ada apa? Kami ini kayak mana ini ya gitu kan? Contohnya hasil akhirnya yang nampak. Artinya kok perbuatan itu tiap hari muncul di Facebook ini. Pesantren pompes ini, pompes itu, pompes ini, kayak itu. Korbannya bukannya 1, 2, 50-an. Nah, itu masih ngaku karena kemungkinan yang nggak ngaku lebih ramai lagi. Iya, sebetulnya bisa dihitung ya, jari lah gitu. Bisa dihitung jari, nggak ada ponpes ini ponpes itu, hanya bisa dihitung dan jadi nggak sampai 5 kalau tidak salah. Yang kasusnya ya, yang provernya itu cuma kalau salah cuma 2 atau 3. Tapi itu kenapa? Karena memang kalau Kristen itu banyak sekali gereja-gereja dia menjadi tempat prostitusi. Terus biarawati dia yang hamil luar nikah. Bahkan yang paling mencengangkan itu ada kasus, nanti coba buka detail beritanya ya. Ribuan jasad tengkorak, bayangkan bayi, ribuan tuh berapa puluh tahun tuh ditemukan di belakang gereja. Nah, karena masifnya keburukan itu ada 1-2 yang terpapar. Nah, itu yang sedang bicarakan. Begitu, Pak. Jadi kata George Bernard Shaw, Bible ini buku yang paling berbahaya di dunia. Masuk akal memang. Orang nih kalau baca Bible terbiasa dengan diksi cabul aslinya. Terus bersundal, mertua dengan menantu dan seterusnya. Ada dalam Bible, Pak. Kang Chan, aku tanya dulu, kau punya pompes? Enggak, Pak, enggak. Iya, Abuya Strong, panggil dulu si Abuya Strong itu. Kayak mana kehidupan di pompes ini? Biar diterangkannya dulu. Kok bisa kayak gitu kejadian di pompes itu? Saya di Ponpes, saya tahu. Gitu. Karena begini, mata orang menghilangkan sebuah tatapan yang tidak percaya itu sulit. Artinya kepercayaan orang terhadap pompes kiai-kiai ini udah sulit untuk dipulangkan. Enggak juga. Lihat aja statistik bagaimana mahat pompes itu dia banyak sekarang. Artinya sekali aku kehilangan kepercayaan sama Kang Chan, memulangkan itu suatu kerjaan yang sulit. Ya nggak apa-apa kan, Kristen mah nggak bisa dipegang kata-katanya. Bukan, jangan ke Kristen. Kenapa kalian tidak mau jujur mengaku? Kenapa tidak ada keterbukaan kalian bahwa begini sebenarnya? Artinya sebenarnya itu Kemenak pun itu perlu itu menelusuri semua pompes ini, membuat pengaduan-pengaduan kalau ada memang yang begitu, yang malu mengatakannya, malu mengadu, biar ditelaah. Tidak boleh satu manusia pun mengalami ketidakadilan. Itu konsepnya. Yang eksklusif kan selama ini gereja. Ponpes itu kan inklusif. Ponpes itu terbuka dia, auditing. Yang eksklusif selama ini kan gereja. Barusan satu-satu dong. Yang selama ini ternyata ditemukan bahkan setelah bertahun-tahun itu kan dari gereja, pendeta-pendeta. Anda tidak baca berita sepertinya.
Pendeta-pendeta itu mereka melakukan calon pendeta bayangkan kemarin melakukan pencabulan kepada 15-an orang, bayangkan. Calon pendeta. Kang. Terus Anda tahu Romo yang udah pernah Romo siapa itu yang di NTT ya? NTT atau apa tuh? Dia Romo siapa? Dia ternyata melakukan pencabulan kepada anak-anak, bayangkan. Anak-anak. Tapi kalau dari Islam, satu pendeta namanya pendeta Mel Atok. Tanya aja pendeta Mel Atok. Untung kita hidup di negara Muslim. Bukan kata Islam, kata pendeta Mel Atok. Anda sepertinya harus banyak lagi nyari informasi. Seluruh pencabulan itu ada di kekristenan, Pak. Di Bible-nya ada. Mau saya tunjukkan di Bible-nya banyak pencabulan? Mau? Di prakteknya ada. Karena kan kalian ini begini, Pak. Kalau orang sudah mengerti konsep perjalanan Yesus, maka Yesus ini datang untuk menderita, bangkit, mati untuk menebus dosa Kristen. Maka orang berpikir, aku nih mau mencabul, mau apa, dosaku sudah diampuni, kasih karunia. Seriusan, 1 Korintus pasal 15 nomor 3, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Jadi kalau Kristen ini kalau berdosa, dia punya dalil, memang. Kalau Islam nggak boleh wala taqrabu zina, ada satu oknum saja yang melakukan zina, ya udah jelas hukumnya gitu. Seluruh pencabulan itu, Pak, kata George Bernard Shaw, ada di buku Kristen. Anda bukan nyari, coba googling ya. Kalian semua googling aja, teman-teman Kristiani sekalian. Bukan Islam, bukan kiai, Kristen. George Bernard Shaw tulis The Dangerous Book on this Earth, Biblos. Memang berat, Pak. Jangan menangis begitu, Pak. Tobat. Anda nggak ada cukup buat. Enggak, Pak, ini ada penulis. Orang yang nulis saat zaman dulu, orang nulis Bible, nulis buku Kejadian, nulis semua. Nah, rabai-rabai, nulis termasuk Matius, bukan Matius, Markus, ditulislah di situ. Masalahnya kalian menganggap itu kitab suci, bukan, itu tulisan doang. Tulisan doang, Pak. Makanya di dalamnya berarti dengan tingkat intelektualitas dan kapabilitas dia sebagai penulis itu yang sangat rendah sekali, maka kita menemukan buruknya tulisan dalam Bible. Seriusan, Pak. Nah, di ujung-ujung disebutkan oleh Paus, oh ini di kanon, ini firman Tuhan. Buruk sekali tulisan. Semua cerita dalam Bible, semua. Ajukan saja satu cerita dalam Bible terkait Yesus. Salah semua kan? Yang satu menyalahkan yang lain. Terkait apa dosa waris, salah semua kan? Yang satu menyalahkan yang lain. Terkait kisah para nabi, salah semua kan? Hanya di Kristen dia mengatakan nabi-nabi itu musyrik. Gimana cerita nabi musyrik? Nabi itu jahat karena poligami. Gimana ceritanya? Yehuda, Pak. Yahudi yang kalian banggakan itu dari asal nama orang yang bernama Yehuda. Anda buka Kejadian 38, Yehuda itu mertua yang mencabuli bersundal dengan menantunya. Kan? Kabur. Kan? Kabur kau, Gebi. Kan kau bawa topik itu, saya paparkan apa yang terjadi. Itu topik yang sangat indah, seksi sekali, seriusan. Teman-teman sekalian, yang mengatakan itu bukan saya. Namanya George Bernard Shaw. George Bernard Shaw, cek aja nanti. The Dangerous Books on this Earth. George Bernard Shaw. Lihat aja nanti. Buku paling berbahaya di buku, bukan saya. Kalau saya mah bebas aja, peduli amat. Tapi dia seorang non Muslim ya, Kristen, famous, orang terkenal, George Bernard Shaw. Cek aja nanti. Silahkan, siapa lagi? Kata beberapa pendeta, Kang Chan, tolong jemaat saya kalau dialog dengan Kang Chan, tabahkan hatinya. Lupa saya tadi kasih tahu sama dia. Tabahkan. Mas Solang. Silakan teman-teman kalau ada yang mau naik. Ada Bang Tutor di bawah, nggak mau naik. Ayo Bang, naik Bang. Santai aja, hatuha Abang sama Kang Chan aja. Ayo, nggak ada yang lain. Naik Bang, Bang Tutor, silakan. Ayo teman-teman Kristen kalau ada mau dialog, kita berdua aja dialog. Nah, Bang Tutor naik, silakan Kang Chan. Ya, silakan. Ya. Jadi gini ya Bang, saya dengar tadi penyampaian Anda
Jadi gini, kalaupun Anda mengambil satu artikel dari yang menulis dan Anda menyampaikannya, Anda pun harus berhati-hati, jangan sampai Anda menyampaikan sesuatu yang Anda pun sendiri belum mengerti sehingga bisa menyesatkan, ya. Akhirnya dampak dari perbuatan orang lain yang menyesatkan dan Anda juga menjadi saluran penyesat, Anda juga akan mendapat upah dari penyesat di akhir nanti. Itu yang saya ingin sampaikan ke Anda. Karena begini ya, berbicara mengenai Alkitab, Alkitab itu berisi tentang kitab Taurat, kitab para nabi, di dalamnya ada kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud, dan juga kitab Injil. Nah, buku-buku kitab ini adalah kitab-kitab Allah yang diberikan kepada umat-umatnya di zaman dahulu sebelum yang saudara-saudari Muslim yang mengatakan memiliki kitab Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ini adalah menurut saudara ya, ini kan yang saya ketahui nanti ada di abad ke-5 atau ke-7 ya. Nah, sedangkan umat Allah ini sudah ada berabad-abad dahulu, sudah ada ya, dan sudah diberikan tentang petunjuk kebenaran ya, sudah diberikan petunjuk kebenaran oleh Allah kepada umat-umatnya. Pada zaman kuno misalnya kepada Israel ya, diturunkan kitab Taurat ya. Kitab-kitab para nabi ditulis bahwa kesaksian-kesaksian hidup dari umat-umat Allah. Di dalamnya juga ada kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Itulah akibat dari dampak dari dosa. Ya. Dibukalah, ditulislah sedikit atau jelas dalam Alkitab. Di mana ada kesalahan-kesalahan juga yang dilakukan oleh umat-umat Allah. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang ditunjukkan bahwa memerlukan seorang penebus, juru selamat untuk menggantikan upah dari dosa akibat yang akan menjadikan maut itu ya. Upah dosa adalah maut ya, dalam Roma pasal 6 ayat 23 kalau tidak salah ya. Jadi inilah yang disaksikan yang saudara sampaikan tadi, bahwa Yehuda ya dengan anak mantunya ya, sehingga mendapatkan keturunan ya, berhubungan ya. Jadi itulah dampak-dampak yang terjadi atau kisah-kisah yang terjadi. Umat-umat Allah juga dulu tidak lepas dari melakukan pelanggaran dosa. Makanya membutuhkan seorang juru selamat menggantikan mereka untuk menanggung dosa kematian yang kekal kalau tidak ada yang menanggung. Itulah di dalam kitab Injil kabar baik itu, karena kasih Allah dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan dari apa? Kasih karunia Allah. Menggantikan manusia yang berdosa yang telah kita lihat kisah-kisahnya ada dalam Alkitab. Kalau tidak digantikan, maka kematian kekal akan terjadi. Di akhir nanti, ketika orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Di akhir nanti ketika Tuhan datang di akhir dunia nanti ya, penghakiman terakhir. Itu Bang, kalau kita mempelajari Alkitab, jadi kita pelajari, janganlah setengah-setengah, akhirnya kita menebarkan suatu ajaran yang bisa menyesatkan. Nanti ada upah ketika kita menyesatkan orang-orang, Bang. Oke. Jadi abang juga harus ketahui ya. Itu kan Ya, orang sudah silakan, tahu. silakan. Itu kan orang sudah tahu betul kalau itu dongeng. Dongeng Dewa Mitra datang untuk menyelamatkan. Itu kan didaur ulang aja kan oleh Kristen. Mitra, Osiris, Horus semuanya sama. Trinitas, terus ada dewa jadi manusia menyelamatkan, itu dongeng. Anda buka, nanti ada bukunya Markus, The Gospel of Mark, Odysseus of Homer. Yang Anda sepaparkan itu dongeng, Pak, bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu Bapak buka Yesaya 18:20. Ayah tidak turut menanggung dosa anaknya, anak turut menanggung dosa bapaknya. Itulah alasan kenapa Anda panjang lebar bercerita terkait dengan keyakinan yang Anda masuk. Itu dongeng, Pak. Tuhan jadi manusia itu itu yang dipahami oleh orang-orang pagan. Di dalam Bible sendiri Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa akan ada dosa. Enggak. Memang itu Pak yang sedang, kenapa Al-Quran turun.
Al-Quran turun itu karena ingin menyelamatkan marwah nama baik para nabinya. Anda benar tadi, di dalam Bible nabi-nabi itu dihinakan, salah, terus bersundal dan lain-lain. Kami Muslim itu tidak percaya itu. Tuhan tidak mungkin salah memilih utusannya. Ya, para nabi itu para nabi yang memang para nabi yang sudah yang soleh. Wa innama nahnu hanifan musliman. Nah, seorang yang lurus yang soleh itu fungsi para nabi. Anda ini memang sedang mendaur ulang ajaran paganisme. Yesus tidak pernah mengatakan, Yohanes 3:16 yang tadi Anda sampaikan itu, karena kasih besar kasih karena Tuhan akan dunia, mengaruniakan bukan menyalibkan, Pak. Mengaruniakan anak yang Tuhan itu maksudnya orang soleh. Mengaruniakan memang begitu, mengaruniakan Musa, mengaruniakan para nabi, mengaruniakan Yesus, mengaruniakan Nabi Muhammad. Yang kalian lakukan itu menyalibkan Yesus. Kalian amini, tertawa kalian ini Yesus dapat disalib untuk dosa-dosa, kan buruk. Coba saya tanya kepada Anda, berikan satu saja dalil dari Matius sampai Wahyu ini adalah kitab suci atau wahyu dari Tuhan, diilhamkan dari Tuhan, apapun yang menarasikan bahwa Matius sampai Wahyu ini adalah kitab suci atau diturunkan dari Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Silakan. Ya, saya buka Alkitab ya, cari Alkitab ya. Oke, jadi gini ya. Dalam Alkitab mengenai perjanjian lama atau perjanjian baru, yang pertama itu adalah ilham ya, yang kita ketahui. Tetapi khusus untuk perjanjian baru ada perintah Yesus kepada murid-murid ya. Anda bisa baca itu dalam Yohanes pasal 15. Langsung ke poinnya ayat yang ke-27 ya. Di mana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku, kata Yesus kepada murid-murid ya. Nah, Alkitab ini khususnya perjanjian baru, Injil-Injil ini itu adalah kesaksian yang ditulis oleh murid-murid Yesus ya, tentang kehidupan Yesus yang sesuai dengan dalil Yohanes pasal 15 ayat 27 ini ya. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi para murid-murid yang telah melihat bersama kehidupan Yesus, bersama-sama hidup dengan Yesus, merekalah yang menguraikan, yang menulis kesaksian-kesaksian kitab-kitab Injil ini. Ya. Jadi itu adalah perintah Yesus untuk memberikan kesaksian. Karena murid-murid telah hidup bersama-sama dengan Yesus di dunia ini dan telah melihat bagaimana kehidupan Yesus dalam penginjilan, dalam penyembuhan, dari kehidupan sampai kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Ditulislah Injil ini. Itu perintah Yesus ya. Ada dalilnya ya, yang Yesus Kristus perintahkan ya. Itu kalau Anda ingin tahu ya. Oke. Gini Pak, Markus itu bukan muridnya Yesus, Lukas itu bukan muridnya Yesus. Bapak baca Matius 9 nomor 9, Matius bukan yang nulis. Pak, ada Gospel Barnabas. Barnabas itu muridnya Yesus. Gospel of Mary. Kenapa mereka diacuhkan? Kenapa mereka tidak dikanon? Itu murid Yesus. Enggak Pak, bukan itu dalilnya. Tunjukkan kepada saya satu saja dalil. Dari Matius sampai Wahyu, Matius Paulus bukan murid Yesus. Yesus nggak pernah kenal Paulus. Dari Matius sampai Wahyu, bahwa itu adalah diilhamkan dari Tuhan, diwahyukan dari Tuhan, atau apapun nama istilah. Satu ayat saja. Dan kalau murid itu apa? Gospel Barnabas masukkan sini. Maka semua akan terbantah siapa yang disalib. Bapak sangat keliru sekali. Bapak tidak paham Bible. Berikan terakhir dalam pertanyaan tadi diulang. Berikan satu saja dalil. Matius sampai Wahyu ini adalah firman dari Tuhan, wahyu dari Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan dan seterusnya. Silakan.
Inilah Anda karena tidak mau percaya. Tadi saya sudah katakan perkataan Yesus ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya, ya. Ada Injil Matius. Memang Markus dan Lukas bukan 12 inti murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus, tetapi Anda harus ingat dan harus ketahui bahwa Yohanes Markus dia adalah juru tulis dari Rasul Petrus, ya. Yohanes Markus, ya. Dia juru tulis dari Rasul Petrus, ya. Dan surat Petrus pun diselidiki bisa ditulis oleh Yohanes Markus, ya. Dan Lukas itu adalah rekan sepelayanan, ya, Rasul Paulus, ya. Jadi Yesus memiliki 12 murid, dan di luar 12 murid itu Yesus juga memiliki 70 murid dan murid-murid yang lain yang percaya kepada pemberitaan para murid ini. Itu yang harus Anda ketahui. Jadi Yesus bukan hanya memiliki 12 murid saja. 12 murid ini hanya murid yang secara khusus yang bersama-sama dengan Yesus. Tetapi di luar itu ada juga 70 murid. Ya. Jadi Yesus memiliki banyak murid, Saudara, ya. Ya, Bung, ya. Lukas ini adalah pelayanan murid-murid, bagian dari murid-murid Yesus. Mereka bersama-sama dengan Paulus ketika Yesus sudah tidak ada, ya, dalam penginjilan mereka. Itu yang harus Anda ketahui. Lukas, ya, dan Yohanes Markus, ya, begitu. Kenapa gospel Barnabas nggak diambil? Padahal itu murid Yesus. Gospel Barnabas dia nanti ditemukan sekitar abad ke-19. Sudah sangat jauh dari Tunggu. Salah. Nanti saya ya, tunggu ya. Nanti saya selidiki ulang, tetapi dia ditemukan sudah jauh, sangat jauh dari tulisan-tulisan Injil sebelumnya. Salah. Abad pertama itu, ya. Nggak ada. Tunggu. Nggak ada. Sehingga gospel di luar dari gospel Injil yang tertulis, misalnya Injil Maria Magdalena, ada Injil jadi ada sekitar 4 Injil yang diinformasikan. Murid Yesus Barnabas dan Maria mana gospelnya? Kenapa nggak dipakai? Ya, itu tidak dimasuk karena sudah diterima. Murid Yesus sudah jauh dari abad ketiga, abad keempat. Tunggu dulu. Anda itu ditulis abad ketiga, abad keempat diperkirakan, tetapi ditemukan nanti di abad. Anda bukan nanti Paus Damasus. Paus Damasus itu mengkanon gospel Barnabas. Mengklasifikasikan gospel Barnabas. Ada yang kanan, ada yang enggak. Diapokrifkan Barnabas itu diapokrifkan abad keempat. Bocor abad ke-9. Di kanonnya sudah ada abad keempat, Anda tidak tahu. Dan itu lebih awal berarti. Padahal itu muridnya Yesus. Berarti variabel murid Yesus itu batal dengan sendirinya. Maria murid Yesus, termasuk murid Yesus. Barnabas murid Yesus. Coba bagaimana cerita begini, ya. Jadi Anda harus ketahui ada berapa Injil gelap, ya. Injil itu cuma satu, ya. Enggak, tulisan yang ditulis ya, yang ditulis Injil oleh orang-orang Yesus. Yang Injil berbeda Yesus. kesaksian yang mereka tulis itu, ya. Sehingga itu dianggap sebagai Injil gelap atau Injil tersembunyi, ya. Tidak digabungkan. Yesus. Ya, namanya murid Yesus, tetapi yang menulis di surga. Iya, tunggu dulu, dengar dulu. Anda kan hanya ingin membantah. Saudara Al, Anda tadi memberikan variabel kalau itu murid, karena murid nggak ada mengasih jawaban. Barnabas itu muridnya Yesus. Saya kasih tahu Barnabas muridnya ya, kalau Yesus. Barnabas, Maria muridnya Yesus. Ya. Kenapa ditolak kalau karena alasannya murid Yesus? Catatan itu setelah diselidiki berbeda dengan catatan-catatan murid-murid yang lain yang dikanonisasi dalam Alkitab, sehingga itu diketahui bahwa ketika itu berbeda berarti hanya membawa nama saja sebagai murid Yesus, tapi orang yang menulisnya bukan, karena berbeda penulisan mereka dengan Injil-Injil yang dikanonisasi dalam Alkitab. Di apokrifkan itu Ya. bukan disebutkan beda. Apokrif itu disembunyikan. Di apokrif itu disembunyikan namanya. Dan Anda itu ini, dilakukan. saya kan Anda nggak tahu sampaikan. Bible, ya? Anda harus Nggak belajar tahu lagi di mana, Bible. mari kita uji.
Mari kita uji. Anda hafalkan Bible Perjanjian Baru dengan saya sampai lebih cepat hafal. Silakan. Atau Boleh. kita Siap, tanya silakan. aja Anda baca tentang satu. susunan kitab. Baik. Baik, Ya. sekarang Anda baca Setelah sobat. Daniel. Baik. Baik, Setelah baik. kitab Sekarang Daniel apa? bukan. Kita baca Yohanes 1. Yohanes 1. Enggak, Oke. Anda kan mau uji. Sekarang Jangan dulu ya, yang uji, ke kita dalam. uji. Kita daftar Surat Alkitab pertama saja Paulus. kita uji. Dia hafal urutan aja. Ya, Kang. silakan. Nggak ada Silakan. hafal isi. Sebelum kita Apa masuk tuh? isi, kita hafal dulu urutan kitabnya. Urutan kitab apa? Sebelum kita masuk kitab Bible, kan kalau Anda lebih tahu, pasti Anda lebih kuasai tentang urutan kitab dari saya. Mari kita uji. Urutan Silakan kitab. Anda menghafalkan urutan kitab Perjanjian Lama. Siapa Anda lebih bisa. cepat kita berdua hafal? Anda bisa. Ya, bisa. Terserah Anda, Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, silakan. Mari kita Oke. uji. Oke. Jangan cuma omong kosong ya. Oke. Silakan Oke. Anda. Oke. Oke, apa ya misalnya surat pertama Paulus itu surat apa? Enggak, urutan saja kitab. Langsung urutan Bukan, kitab Anda saja. kan tahu Kalau Bible nih. pertama. Kok Iya, Anda Roma. nyangkut? Saya nanya. Pertama Roma. Bukan Roma. Galatia. Kitab yang ditulis Roma. dalam Perjanjian Loh, Roma Roma bukan Galatia. Korintus. Ada sebelum kitab Galatia, ada kitab-kitab sebelumnya. Loh, Galatia dulu, ke Galatia dulu, Roma nanti. Nah, Cuma inilah. diurutkan oleh si penulis Roma jadi nomor 1. Padahal Galatia dulu. Anda nggak tahu Bang, Bible bang, ternyata. bang, sebelum Galatia ada Korintus, Bang. Anda buka kitab Galatia Korintus. dulu yang Sebelum pertama. Galatia ada Korintus. Tunjukkan Anda datanya. baca dulu kitab. Tunjukkan datanya. Anda baca. Anda Tunjukkan buka datanya. kitab. Lihat Korintus sebelum Galatia ada Alkitab, ada Tunjukkan kitab datanya. 1 Korintus dan 2 Korintus. Bukan urutannya. Yang ditulis pertama, surat pertama Paulus. Saya kan tadi katakan kepada Anda sebelum Anda sampaikan lebih tahu kitab. Saya katakan urutan kitab dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Oke, setelah Mika Sebelum apa? kitab Galatia ada Setelah Mika Nahum. apa? Nahum. Bagus. Setelah Habakuk apa? Ya. Sefanya. Bagus. Sekarang saya tanya Esther kepada apa? Tunggu, sekarang kita gantian. Anda sudah tanya apa? Setelah Esther apa? Nehemia. Salah. Sekarang Ayub. saya ya. Salah. Esra, Nehemia, Esther. Salah Anda baca baik-baik. Esra, Nehemia, Esther, salah Ayub, lah. Mazmur, Amsal. Iya. Habis Esra, Nehemia. Setelah Kidung Agung apa? Esra, Nehemia, Esther, Ayub, Kidung Amsal. Oke, sekarang Sudah, Yohanes 1 saya. nomor 1. Anda sudah menguji saya banyak. Yohanes 1 Anda sudah baca. belum. Sekarang saya sudah Tadi banyak Anda gagal bertanya. Sekarang dengan saya uji Roma. Anda. Sekarang saya uji Anda. Sudah berapa kitab Anda bertanya ya? Saya langsung Enggak menghafalkan berkata. kepadanya Saya ya. tidak bertanya Sekarang kitab, saya saudara. menguji Anda ya. Apa Saya yang diuji? Jangan. Hakim-hakim setelah kitab hakim-hakim apa? Setelah kitab Hakim-Hakim, saya cek dulu ya. Ah. Jangan cek. Anda hafal atau mau mencari ya? Hafal Enggak, saya yang nggak saya katakan hafal. ini. Kalau Anda bilang Anda Terus? kitab. Nah, itu. Tadi Nah, Anda terus? katakan Anda lebih hafal dari kitab dari saya. Ini buktinya ternyata Ya, memang Anda saya tidak hafal menghafal urutannya. Dasarnya Makanya Anda jangan Ya udah, sembarang Anda berkata-kata sekarang- Anda lebih tahu. Yuk. Begitu ya. Saya lebih Tadi tahu, Anda betul. berkata-kata Anda lebih tahu kitab dari saya. Sedangkan dasarnya saja urutan kitab Anda tidak Ya, memang- tahu. Ya, memang Bagaimana saya Anda lebih tahu dari saya? Oke, Jadi sekarang. kalau cuma berkata-kata kosong, omong kosong itu Ya udah, sia-sia, Bang. Makanya sekarang kalau Anda sudah bercerita, bilang oke. sopanlah Sekarang, dengan oke, yang lain baik. ya. Wahyu Jangan pasal sembarang-sembarang oke. berkata-kata. Oke, baik. Ya. Wahyu pasal 23 Sudah, siapa yang untuk disalib saudara- di situ? Untuk Wahyu pasal 23, Siapa yang disalib di situ? Wahyu pasal tidak ada. Anda memuji saya. Tidak ada Wahyu pasal 23, hanya sampai Wahyu pasal 22 saja. Anda Oke, yang bagus. memuji saya. Bagus. Sekarang sudah. Bagus. Sekarang di Matius. Oke. Anda main-main Sekarang saya. siapa yang lahir? Oke, baik. Jadi Siapa yang lahir Anda jamaah? kalau Baik. mau mengatakan Anda lebih tahu, hati-hatilah, ujilah dulu. Saya lebih tahu dari Jangan kalian, sok tahu Kristen. Anda. Baru diuji saja Anda sudah salah. Lah, Anda tadi Anda sudah barusan salah kita Galat. uji. Anda lebih yang tahu. pertama salah itu Gimana kau Anda mengatakan Galat ya Anda Pak Roma berkata yang buku kosong pertama saja, Anda. salah. Sama orang bisa berkata-kata semaunya, tetapi untuk menunjukkan apakah ia benar harus dibuktikan dan sudah Ya, terbukti saya uji Anda sekarang. Baik, salah. kalau gitu saya uji sekarang. sudahlah. Oke. Sudah. Kok sudahlah. Sekarang tunjukkan kalau Yohanes anak Zebedei, kok kabur? Ada di kick, nggak ada di kick kan? Mas Solang. Silakan. Turun siapa lagi? sendiri Akang. Rici naik Rici. Rici naik Rici. Nggak boleh ini Tuhan, Pak. gua nggak naikin Nggak siapa-siapa. boleh. Tidak boleh harus tabah kata pendeta. Kalau nggak tabah ya begitu, harus tabah.
Kemarin pendeta bilang Kang Chan kalau ada jemaatku dialog pesankan pada tabah gitu. Ya, siap. Tadi lupa juga ngomong tabah. Melvin naik Melvin. Lah Gerald, Gabriel naik. Gabriel naik, hatuha. Gua nggak naikin siapapun, cepet naik. Ya naik. Saya ini Yuk, dulu Chris. ke warung dulu. Iya. keluar dulu ke- Ayo diserbu Kang Chan, cepet naik next. Naik Kristen, Kristennya- naik. Kristennya jangan 1, 2, 3 nggak apa-apa. 2, 3, 4 nggak apa. Ayo Kristen naik. Nggak ada mute kan tadi ya? Nggak di mute kan? Nggak di mute, nggak di kick. Gaby naik, Gap. Cepet bahas langit bertiang lagi, Gaby, langit bertiang. Naik Kristen ya teman-teman, please. Ini ada yang naik, minta naik. Ya, Erni lu di situ, diam. Selamat siang teman-teman semua, abang-abang Selamat siang, Bang user Kristen. Kristen. Ya, silakan. Kang Chan monitor. Iya. Bentar ya, Bang. So aja. Sambil gulung selang. Lanjut aja. Siap. Bang user, silakan. Apa temanya? Mau bertanya atau mau Ya, tadi sih, boleh lah. ini lagi bahas itu, lagi bahas langit bertiang Bang. Tapi Abang mau buka bahasan baru silakan. Tapi Bible sama Al-Quran itu siapa kitab siapa yang firman Tuhan? Mana yang firman Tuhan? Bible dan Al-Quran mana yang firman Bebas. Tuhan? Nah itu tema. Bebas, kita kasih kesempatan Kristen bertanya bebas aja gitu. Oke. Silakan Bang Kristen mau nanya apa aja Bu. saya mau tanya hanya begini. Kalau saya perhatikan sih ada, ya kita cari persamaan lah, nggak perlu banyak perbedaannya. Kalau berbeda-beda, perbedaan semua bisa beda kan, kira-kira gitu ya. Tapi saya perhatikan ada, iya saya perhatikan kan banyak persamaan antara Islam dan Kristen ini, yang namanya nabi-nabinya banyak sama kan gitu ya. Ceritanya juga saya lihat beberapa ada yang sama. Nah, pertanyaan saya perhatikan bahwa mulainya berpisah itu di posisi Ishak dan Yakub. Sebenarnya yang dipersembahkan itu Ishak apa Yakub? Kan ini kan cikal bakal jadi Bahkan Ishak dan Yakub. kalau versi Bible-nya kan yang dipersembahkan di gunung Ishak dan Ismail. Ishak Bukan dan Yakub. Ismail. Oke. Ishak dan Ismail, betul. Iya. Ishak dan Ismail. Sebenarnya gimana ceritanya ya, Bang? Yang dipersembahkan itu sebenarnya Ishak. Bapak buka Kejadian 22, itu ternyata yang dipersembahkanlah anak tunggal Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Ya bunaya, anak tunggal Abraham itu tidak ada pun satu pun di dunia ini kecuali Nabi Ismail. Satu, Pak. Tapi buku yang disebut Torah tradisi Yahudi sekarang itu memang sudah dirubah-rubah. Yeremia 8 nomor 8. Bapak cek sudah dirubah-rubah. Maka masuk kata Ishak di situ. Ishak tidak mungkin jadi anak tunggal, Pak. Satu. Jadi yang benar adalah Ismail menurut Bible itu sendiri. Terus yang kedua adalah, Pak, Kristen tuh nggak ada urusan. Kalau Bapak baca Bible, itu adalah gosip entertainment yang suka ada di TV. Kristen dengan Islam tuh beda, Pak. Kristen ada di Antioquia, bangsa Yunani, kota Yunani. Sedangkan Islam keturunan Ismail, Yahudi keturunan Yehuda maksudnya itu keturunan dari Ishak. Begitu, Pak. Jadi Kristen tuh memang dia ajaran Yunani, ajaran pagan yang didaur ulang jadi Kristen. Beda, Pak. Kristen itu mengatakan para nabi itu dia salah, mereka melakukan kesalahan, bejat dan seterusnya. Islam meluruskan enggak, mereka ini orang yang lurus dan seorang bersardik pada Tuhannya. Begitu, Pak. Dan Islam mengatakan Tuhan tidak berubah, Yahudi mengatakan Tuhan tidak berubah, Kristen mengatakan Tuhan menjadi manusia. Yahudi mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Islam mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Kristen mengatakan Tuhannya dibonyok, diludahi, ditonjok. Begitu, Pak, bedanya, Pak. Gitu ya.
Cuman kan maksud saya, kalau kita bicara masalah cerita itu kan kita belajar dari kitab yang ada lah ya, kita katakan cerita itu ya. Versinya itu kan kalau di buku, kalau katakanlah Alkitab, istilah Taurat, Zabur dan Injil lah ya. Taurat, Zabur dan Injil, ya memang disebutkan di situ bahwa disebutkan kalaupun kau punya anak, artinya tetap nanti bahwa hanya melalui Sarah lah, walaupun sudah berumur 100 tahun ya, 90 tahun, 100 tahun, tetap itu yang menjadi mewakili janji tentang janji yang kuberikan kepadamu, yaitu kata Sang Pencipta lah kepada Abraham ya. Walaupun dia punya namanya namanya Ismail, sedangkan Ismail itu kan adalah anak daripada pengasuh daripada Sarah ya. Kalau di versi Bible-nya, bahwa memang kan Sarah itu sampai umur 99 tahun dia belum, sampai 90 tahun dia masih belum melahirkan. Tapi Sang Pencipta menyebutkan bahwa kamu jangan takut, bahwa memang janji yang kuberikan itu pasti harus melalui keturunanmu, karena keturunanmu lah semua bangsa akan diberkati, kira-kira gitu. Walaupun dia sampai berumur 100 tahun baru dia melahirkan, tapi itulah yang menjadi janji waris tadi ya, kira-kira begitu maksudku. Kalau versi Alkitabnya kan begitu gitu. Jadi kalau Bapak bilang tadi bahwa itu sudah ditambah-tambahi, ya itu memang berbeda lagi ya. Tapi yang tertulis sampai saat ini dipahami oleh orang Kristen bahwa Sarah itu mempunyai pengasuh lah, kalau bisa dibilang pembantunya lah ya. Jadi yang diberikan kepada Abraham karena dia tidak punya anak, tapi akhirnya belakangan dipisahkan. Tapi memang Sang Pencipta menyebutkan bahwa dari keturunan Abraham ini tetap menjadi bangsa yang besar ya. Jadi dua-dua akan diberkati kalau versi Bible-nya. Tapi yang pasti berkat yang disebutkan janji melalui keturunanmu lah, bahwa segala bangsa akan diberkati, juga memang harus keturunan daripada Sarah ya, kira-kira gitu sih. Gimana kira-kira meluruskan ini ya, mensinkronkan ini kira-kira gimana? Apa itu pendekatan teologis, bukan pendekatan common sense. Itu bahwa anak tunggal itu Ishak itu pendekatan teologis, bukan pendekatan yang umum. Anak tunggal itu tetap Ismail. Kan Tuhannya berbicara kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ismail, bukan Ishak. Tapi Ishak masuk di situ dalam pendekatan teologis itu Pak, dan itu buruk. Bapak nggak akan bisa akal normal itu. Kalau nanti ya memang artinya kan setiap orang akan bisa mengatakan, masing-masing akan mengklaimkan, karena memang itu yang bagaimana kita itu dalam Bible Kejadian 22. Kalau Bible jelas sih menyebutkan, kalau Bible ya, bahwa itu harus keturunan Sarah ya, keturunan Sarah lah. Kenapa enggak? Bukan pendekatan teologis gitu. Tunjukkan saja satu. Yang dipanggil anak Abraham, bukan anak Sarah atau anak Hagar, bukan. Maksud aku kejadian peristiwa waktu dibawa ke Gunung Horeb itu, lalu mau dibunuh itu. Gunung apa? Gunung Horeb ya, gunung apa ya? Moria atau More? Moria ya, oke Moria. Gunung More katanya. Yang benar yang mana? Enggak. Ada yang mengatakan Gunung Moria, ada yang mengatakan Gunung More. Yang mana yang benar? Bukan. Kalau saya kan nggak paham betul, tapi kan kita buka Alkitab langsung ketahuan sih. Iya, beda. Ada banyak versi, ada dua versi, Gunung More dan Gunung Moria. Dua versi. Iya, tempatnya. Jadi teman-teman Yahudi itu belum clear dia. Teks Masoret, nasihat teks Samarit itu beda-beda. Ada yang Gunung Moria, ada More. Beda. Itu dua tempat yang berbeda. Oh iya ya. Iya, nggak bisa dipercaya Pak.
Ya, jadi gimana kita? Maksudnya kan gini, maksudnya kan Ikuti begini, Bang. Quran. Gini Bang, artikan apapun ceritanya bahwa yang namanya kebenaran yang tidak mungkin dua kan, tidak mungkin Betul. dua-dua kebenaran. Kebenaran itu saya yakin hanya ada satu, Betul, Pak. nggak bisa dua. Maksudku di sini adalah bagaimana kita mensinkronkan ini, menyelesaikannya mungkin Bapak ada fakta-fakta Bible nggak, Pak? sejarah. Bapak ada Hah? Bible nggak? Ada. Coba buka Yeremia 8 nomor 8. Yeremia 8 ayat 8. Coba saya lihat ya. Ya. Udah. Dibacakan Pak Yeremia 8 nomor 8. Kayaknya enggak, kayak saya punya HP cuma satu. Kalau begitu saya buka Alkitabnya kok langsung enggak Coba Bapak bacakan dulu, coba. Coba saya baca. Nih aku naikin Kristen. Ya, Ada sport station Kristen. silakan. Sport monitor. Biar abang itu jelasin dulu aja kak, nanti aja dulu bentar. Oh iya, bantu buka-buka data ya. Abang ini cuma satu perangkat. Silakan. Apa yang ditanyakin kak? Yeremia 8 nomor 8. Ya, jadi beliau bertanya, kebenaran itu kan cuma satu, ya. Lalu bagaimana dengan perbedaan-perbedaan yang ada di topik yang sedang kita bicarakan? Nah, perbedaannya, apa yang buat perbedaan Iya, itu? iya, Saya iya. ajukan Ini kan Yeremia 8 nomor bagaimana 8. kamu dapat berkata? Ah, iya betul. Iya, bagaimana kamu dapat berkata? Kami ini bijaksana dan Taurat Ya. Tuhan ada pada kami. Sesungguhnya Betul. pena dusta para ahli tulis telah mengubah menjadi dusta. Betul, Pak. Jadi itu klaim yang sebetulnya Pak sudah diadres oleh Quran untuk menjawab kita semua. Kenapa kok beda-beda? Quran mengatakan bahwa ada tangan-tangan yang mengubah itu, Pak. Dan itu kita bisa saksikan, bahkan kita bisa baca sendiri nggak sekarang. Bisa Bapak baca sendiri. Bapak pakai Taurat untuk melandasi dasar-dasar apa yang Bapak katakan. Bukti, Pak. Bukti yang Bapak bacakan tuh bukti klaim Quran. Kan Quran mengklaim nih, teksnya begini. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang telah merubah dengan tangan Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini dari Tuhan lewat Musa lah dan seterusnya. Nah, itu kan klaim Quran. Rabi-rabi Yahudi melarang loh untuk orang-orang di luar Yahudi menggunakan selain Katolik dan Kristen untuk menggunakan Taurat. Rabi-rabi Yahudi itu melarang untuk orang-orang Islam itu menggunakan, karena mereka hanya mengambil ayat-ayat yang menurut mereka mendukung klaim mereka. Jadi ayat-ayat yang tidak mendukung mereka buang. Jadi orang Yahudi benci akan hal itu. Itu Rabi Rambam sendiri yang bilang. Rabi dari Yahudi. Ya berarti kan ada banyak orang yang tersesat. Bagaimana menurut abang tentang pendapat itu? Ya soalnya kan memang Rabi Rambam bicara bahwa orang yang mengajarkan Taurat tanpa otoritas dari kami, dia menanggung hidup orang itu, orang yang diajar itu. Emang Bapak mau menanggung hidupnya orang yang Bapak ajar dengan Taurat itu? Menanggung dalam hal semua loh, Pak. Saya kan bukan Entah orang itu Yahudi, dosa Pak. ataupun apa. Saya kan bukan orang Yahudi. Ada agak buku itu, Pak, buku Iya. yang diklaim Dia Taurat. bilang- Sebentar. Buku yang diklaim Taurat dari tradisi saya lanjut, sekarang. Ya, bukan kita gunakan. Itu adalah bukti klaim Quran yang benar.
Iya, saya nggak menggunakan itu. Tapi Bapak mengambil dasar dari itu untuk Bukan mengambil menyanggah dasar, dasarnya Quran. opini Bapak. Bukan, contoh begini Pak, dasarnya itu misalnya saya mengatakan, Ya udah, nggak usah ngambil Taurat. sebentar, Bapak saya mengatakan bahwa di depan sana Lanjut. ada mobil mogok. Bukan mobil mogok itu jadi dasar, tapi pengetahuan yang diberikan oleh Bapak saya kepada saya. Lalu ketika saya jalan ke depan ke warung, mau beli roket Apollo 11, saya lihat benar mobil mogok. Jadi saya tidak mendasari pada itu, oh berarti Bapak saya benar. Dan Quran mengatakan Taurat itu sudah dirubah-rubah. Kita nggak perlu ada pembuktian itu, nggak ada. Tapi ternyata kalau baca Taurat versi tradisi Yahudi hari ini, itu tertulis dengan baik. Jangan kamu berkata kami bijaksana, kami memiliki Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Itu proven Pak, sebagai pembuktian. Dan itu jawaban kepada teman kita, kenapa kok beda-beda? Ya kan bohong, palsu. Taurat itu kan diberikan kepada Nabi Musa. Coba Bapak buka ya. Tanah itu Pak, bukan tanah, sorry, apa Taurat itu Pak. Bapak tahu konteks Ya? ya, Bapak tahu konteks ayat yang Bapak baca tadi enggak? Tahu? Anda merasa tahu lebih dari saya? Loh enggak, saya tanya Tentang Bapak hukum kok itu. bisa bilang bahwa itu Ibu Dan aja jadi tentang hukum, Quran. kita buka ya. Jadi gini aja, kita Karena kan sebetulnya itu bisa dilihat nanti dari Yeremia nomor 7, nanti kita lihat. Kan di Yeremia 8-nya itu sebentar saya buka dulu. Tuh. Dosa dan hukumannya. Nah, itu nanti sebetulnya konteksnya bisa kita lihat dari Yeremia 7, yaitu yang perikop terakhir. Penyembahan berhala dan akibatnya. Yuk, urusan keilahian lagi, Pak. Bapak bacanya nanti kalau ingin tahu konteks itu dari nomor 29 dari Yeremia nomor 7-nya. Nah, itu tentang hukum, Pak. Di Taurat itu, Pak, Taurat itu ada general definition Taurat yang artinya hukum. Ada juga Taurat yang memahaminya adalah Pentateuch, 5 kitab Musa. Ada juga Taurat yang memahami sebagai tanah. Tanah itu adalah Nevi'im Ketuvim. Kang, suaranya mendem, Kang. Mendem. Suaranya mendem. Ya, udah normal. Tes. Ya. Tes. Bagus, Jadi bagus, Pak, bagus. diksi Torah itu dipahami 3 minimum. Ada yang namanya general, Torah itu adalah hukum. Bahkan hukum diberikan, Abraham juga menerima Torah. Torah yang dimaksud adalah 5 kitab Musa yang disebut Pentateuch yang sedang kita bahas ini. Ya, Sefer Bereshit, Sefer Vayikra, Sefer Semot, Sefer Vayikra, Sefer Bar, Sefer Kan Devarim. itu bentar. Nah, Torah Itu juga kan yang konteksnya kan memaknai. memang Yeremia sedang Sebentar. menegur Yehuda. Torah yang dimaksud juga memahami adalah tanah Nevi'im Ketuvim. Oke, ketiga-tiganya definisi diambil, berarti sudah dirubah-rubah, dan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Quran. Quran mengatakan begini Pak, Quran ini sebetulnya memberikan penjelasan sebetulnya yang terjadi itu apa sebetulnya. Datanglah kalian dengan buku kalian itu malah mengkonfirmasi. Kul, kata Quran, katakanlah Nabi Muhammad, man anzalal kitab, siapakah yang telah menurunkan Alkitab? Alladzi ja'a bihi Musa. Musa itu bawa tuh Alkitab itu, bukan tulisan, ketetapan Tuhan maksudnya. Ada fungsinya sebagai apa? Nuron, cahaya. Sebagai apa? Hudan, petunjuk. Setelah itu dikatakan taj'alunaha qaratis, lalu kamu menjadikannya lembaran-lembaran. Dia bukan Nabi Musa. Dan itu kita bisa lihat hingga hari ini yang kita sebut dengan gulungan-gulungan. Maka Tuhan tidak pernah menuliskan firman-Nya di loh batu, nggak pernah ada buktinya. Lalu nanti teman-teman Kristen coba Anda perhatikan ya. Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. 700 kali dialog seperti itu dalam Bible. Jadi kalau Tuhan berfirman pada Musa, Musa berkata kepada Tuhan, lu yang nulis siapa? Bukan Tuhan, bukan Musa. Anda buka Ulangan 34:5. Lalu matilah Musa di tanah Moab, dikuburkan. Orang mati nulis nggak mungkin Pak. Maka muncullah narasi berikutnya. Oh itu ditulis oleh Joshua. Oh itu ditulis oleh rabai-rabai berapa? Suaranya nggak stabil, Kang. Mendem besar. Tes. Ya, bagus. Ah, begitu Pak. Jadi ini sudah dirubah-rubah. Itu alasannya kenapa beda-beda. Bagaimana cara Tuhan mengajarkan kita? Ngikuti Al-Quran Pak. Al-Quran itu sebagai muhaiminan.
Makanya orang-orang hari ini 2,4 miliar dunia ini di dunia ini mengikuti Quran. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Jadi kalau saya perhatikan kan gini bang, Kang Chen ini penganut umat beragama di dunia ini sebenarnya dipegang oleh dua kekuatan ya, yang namanya Kristen dan Islam loh bang. Salah, Dan Islam dan ini- Kristen. Islam dan Katolik sebetulnya. Ya, saya Katolik nggak tuh nggak mau percaya, disebut Bang. Kristen. Oke bang, nanti kita saya hanya Ya, mau tapi dulu ya. saya luruskan dulu yang keliru. Oke, jadi Islam dan Katolik. Oke bang. Iya. Nah, dari versi Bible-nya kan dua suku ini yang dia memang adalah keturunan Abraham. Anak Enggak, Kristen pertamanya. bukan. Kristen itu sebutan, Pak. Nggak ada urusan dengan Abraham. Bapak buka Kisah para Rasul pasal 11. Kristen itu di Antioquia. Oh Katolik. Oke. Bukan, Katolik juga sama. Ya, Katolik. dia Katolik. tidak pernah, Yesus, Pak, yang asli keturunan Abraham, itu tidak pernah mengenal Kristen. Oke, bentar saya mau sebentar ya bang. Ya. Anda Kita lanjut dulu, nanti- saya pakai Yesus motor. itu adalah Oke. Kristen, Bang. Jadi saya cerita dulu bahwa artinya Lanjut. dua suku besar di dunia dimulai daripada keturunan Abraham. Yang namanya keturunan pertama adalah Ismail dari saya bilang nggak bisa budak, nggak enak ya, tapi intinya pembantu daripada Sarah, versi Bible ini bang ya. Nah, kemudian lahirlah anaknya Ishak, jadi Yakub menjadi Israel. Nah, jadi kan dua suku bangsa besar di dunia ini adalah dari keturunan Abraham. Nah, mereka berarti kalau kita perhatikan selusuri sejarahnya bahwa mereka satu bapak. Di satu bapak muncul dua bangsa yang besar. Dan saya bilang dua suku penganut agama yang paling kuat di dunia ini kan kira-kira gitu. Nah, ini kan tadi versinya kalau mau kita katakan ada perbedaan bahwa seolah-olah Bible ini sudah ada yang tidak benar kan gitu, sudah ditambah segala macamnya. Ya sulit ya, bisa kita bayangkan bahwa berapa ribu orang Dulu, berapa Bang, juta, saya pamit dulu. Oke, Berapa? terima kasih. Ya Bang berapa- Spot, makasih ya. Nanti mampir lagi. berapa juta orang istilahnya yang terkelabui atau berjalan di posisi yang nggak benar. Ini kan satu hal yang luar biasa, ini berbahaya sebenarnya kan. Karena kalau mereka berjalan di posisi kesalah, mengikuti yang salah, berarti kan ujungnya menuju maut. Kan begitu cerita ini. Salah mengimani sesuatu itu kan udah jelas berbahaya. Berarti jadi mereka salah karena ketidaktahuan. Nah, ini kan betapa sayangnya mereka kan gitu loh, di posisi bahwa mereka berjalan dari ketidaktahuan mereka, lalu mereka harus mengalami kematian dan mengalami pembinasaan karena ketidaktahuan. Ini kan bahaya ya. Bagaimana kira-kira mensinkronkan ini ya? Halo Mbak, siapa yang hostnya sekarang? Mbak Indah. Ya, sebentar. Kang Chan lagi keputus. Beliau lagi nyambungin perangkat sebentar. Ini kan Ada monitor di sangat disayangkan sekali kan, ada jutaan orang yang apa yang kita katakan ini tertipu daya lah dan mereka ini kan beriman semua loh. Kalau kita katakan beriman, beribadat dengan tekun, dengan semangat, tapi malah beribadah dengan cara yang salah dan tidak benar. Ini kan sayang ya. Kita sudah sibuk-sibuk, sudah beribadah terus dengan semangatnya. Lalu ternyata itu salah gitu. nggak kebalik, Bang. Apa Nggak yang kebalik. Nanti kalau ternyata Abang yang kena prank gitu kan di akhir zaman, Abang diusir sama Yesus, ntar gimana, Bang? Loh, kan saya bilang tadi, saya bilang bukan saya loh, bukan saya bahwa saya yang benar, bukan begitu kan. Saya nggak ada bilang seperti itu kan. Saya gini kan, saya hanya mengatakan bahwa ini kan semua kita seolah-olah, ini kalau kita mau jujur ya Mbak Indah ya, hakikatnya soal kehidupan ini kan semua namanya iman. Iman itu kan
sesuatu yang hanya berdasarkan apalah kita katakan keyakinan lah ya, berdasarkan keyakinan. Nah, keyakinan kita ini kan harus punya kuat kan, punya dasar. Jangan karena kita ikut-ikutan, ya kan, ikut-ikutan. Jadi kata-kata ini Mbak Indah itu berlaku bukan ini berlaku untuk semua loh. Kita semua di sini yang hadir di sini. Berarti termasuk abang ya. Jadi ya kita tinggal gimana gitu. Abang Orek silakan tanggapi. Supaya begini. Pak User. Tendensius ke Muslim atau apa general gitu. Abang pun termasuk gimana coba? Pak User. Ini saya mau ngambil narasinya Kang Chan terakhir ya. Menunggu beliau datang. Di situ kan tadi dikatakan ya. Kristen kan bukan dari Ishak dan Ismail, Bang. Itu dulu kita ngambil dari situ dulu, Bang. Oke. Berarti kita Abang jangan bentar. Dulu ya. Gini. Saya dengerin saya dulu. Ya. Ketika Abang bahasanya tuh gini. Ini ada dua keluarga. Dua kelompok keluarga nih. Lagi acara keluarga nih, Bang. Oke. Nah, anggaplah keluarganya Ishak sama keluarganya Ismail lagi bikin acara nih. Ya. Ada orang dari luar bilang, kamu cara niup ulang tahunnya salah nih. Kami cuman ngomong gini aja, Bang, lau sokap, kamu siapa? Abang harus pastikan dulu Kristen ini bagian dari Ishak atau Ismail. Gitu loh, Bang. Kalau abang mau mengkritisi kami, acara keluarga kami ini salah, abang harus tahu dulu, abang ini orang luar atau orang dalam. Orang dalam bukan orang luar, tapi berisik. Ngapain, Bang? Nggak ada gunanya. Ini narasinya Kang Chan terakhir ya tadi ya. Harus tahu dulu, Yesus itu memang keturunan Ishak, tapi tidak kenal Kristen, karena Kristen adanya di Antioquia. Itu dulu, Bang. Abang mau mengkritisi bahwa kami ibadahnya salah dan segala macam. Ibadahnya kami, hari raya kurban kami nurut Ismail. Hari raya kurbannya mungkin ada di Yahudi ngikut Ishak. Kristen ngikut apa? Kristen ngikut apa? Mau mengatakan Hagar ini adalah budak dan segala macam. Anda dapat info itu dari mana? Dari Taurat punya Yahudi. Bukan perjanjian baru punyanya Markus, kan gitu. Itu dulu. Anda kalau daripada Anda ngomong sejauh apapun, kami cuman akan bilang nih, kami Islam dan Kristen cuman akan bilang, kamu siapa? Kamu bukan ajaran Semitik. Kristen itu di luar, Bang. Kristen itu tidak bisa membuktikan bahwa dia bagian dari Ishak atau Ismail. Karena apa? Yang Ishak itu Yahudi, Ismail itu Islam. Iya. Jadi jangan mengais-ngais, Bang, kasihan. Karena saya ngelihatnya tadi abang bernarasi itu ngais-ngais. Tadi kan abang ada narasi kayak gini. Rabi Yahudi itu tidak membolehkan orang di luar Yahudi menggunakan Taurat. Lah, tes. Perjanjian lama kalian curi berarti. Tes. Karena nggak ada izin juga tuh. Kami Islam, mohon maaf, Bang. Kami tidak pernah menggunakan apa yang keluar dari Yahudi. Pak User? Kalau dibilang Taurat Injil yang ada di Al-Quran, itu bukan yang dipakai Yahudi sekarang, Bang. Tes. Gitu loh. Jadi jangan kepedean, jangan terlalu narsis bahwa abang diajak di pesta kami. Ini ada acara keluarganya Ishak sama Ismail. Gimana, Pak? Keluarganya Joseph. Gimana diulang, Pak? Diajak. Diulang. Joseph Pilatus itu nggak diajak. Yang diajak itu Ishak sama Ismail. Paham, Bang? Oke? Ya, oke. Ini sambil nunggu Kang Chan aja, Mbak Indah ya. Ya, cuman begini Bang, yang kami pahami di bawah nih, naik. Ya lanjut, silakan yang user. kami pahami sebagai Alkitab itu adalah terdiri pada 66 buku, itu bagian daripada memang kumpulan. Jadi kalau disebut petunjuk, pedoman daripada orang Kristen, ini Kristen kembali ya Bang, mungkin kalau kita Katolik dan segala macam saya nggak paham, tapi yang saya pahami pedoman, petunjuk yang diberikan
ke Kristen sampai saat ini yang saya pahami bahwa terdiri pada beberapa buku adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kemudian bahwa semua kitab yang berisi dalam kitab ini dipenutup dari buku Wahyu menyebutkan bahwa semua bagian ini bagian yang menyatu, bersatu dan tidak bisa dipisahkan, dan kemudian mereka adalah yang diilhami oleh Sang Pencipta dan tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi. Nah, jadi sampai saat ini yang dipahami orang Kristen saat ini yang ada di dunia ini yang mengaku Kristen, ya bang, ya saya nggak usah lah terus. Pokoknya yang mengaku Kristen yang saya pahami bahwa mereka mengimani bahwa Alkitab itu adalah terdiri pada yang dari buku saya bilang tadi Taurat, Zabur dan Injil. Jadi kelengkapan daripada dan cerita-cerita semua memang kisah-kisah kita pelajari, sejarah umat manusia bagaimana terjadinya dan bagaimana akhirnya sampai nanti ke hari kiamat dan bagaimana sampai seterusnya sampai kehidupan yang berikutnya kan dijelaskan dari buku Kejadian sampai buku Wahyu. Nah, jadi sejarah kalau kita bicara sejarah dari mana sebenarnya sejarah manusia datangnya juga sampai ke mana bangsa-bangsa, ya versi itu memang terus terang. Kalau Taurat yang namanya Yahudi secara jasmani memang sudah ditolak oleh Yesus bahwa mereka adalah pribadi yang tidak menerima Yesus dalam kehidupannya, dan akhirnya Taurat mereka sendiri kan sebenarnya Taurat diberikan kan sebenarnya adalah pedoman, petunjuk, pembimbing mereka sampai kedatangan Sang Yesus. Nah, Yesus itu sendirilah yang melengkapi Taurat sendiri dan akhirnya memberikan suatu perjanjian baru, perjanjian lebih tinggi. Jadi perjanjian dan hukum-hukumnya pun bahwa hukum Kristus itu, hukum Yesus itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Nah, kira-kira gitu. Maka sekarang orang Kristen bukan lagi berdasarkan menggunakan kegiatan-kegiatan secara jasmani dalam arti seperti di bait Allah dulu, seperti bait Salomo dulu. Enggak, ya, Sang Pencipta enggak menerimanya itu lagi. Tapi mereka sudah menorehkan dan disebutkan sebagai menorehkan dalam hati mereka. Taurat itu dalam hati. Sehingga kita nanti pelajari bahwa seseorang dibenarkan atau diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena memang kasihnya. Walaupun hukum ada hukum lain, yaitu hukum Kristus yang lebih tinggi. Kalau misalnya Taurat contoh, lebih tinggi. Contoh begini. Kalau hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau hukum kasih, bahkan musuhmu pun harus kau sayangi. Nah, kira-kira gitu, Bang. Udah. Jadi dan Ini memang udah. disebutkan apakah tanda kembali ya kalau orang Kristen mengatakan sebentar. Ini abang kalau disebut abang kemana-mana bang soalnya abang kan tadi bertanya perihal jalurnya Ismail dan Ishak tadi. Ini abang kemana-mana nih. gini Bang, ketika ini Abang tadi nggak mohon ada Ore Sanjo menyebut kami tadi Ya. bicara sedikit Bang. Ya mohon maaf, Jadi, mohon maaf bang, ketika- saya potong karena abang kemana-mana karena ini mohon maaf, saya terpaksa hentikan karena abang terdengar ateis. Kenapa? Karena abang tadi terdengar ateis karena abang maunya ibadah dalam hati. Itu orang ateis bang. Bukan dalam hati Bang. Gini Bang, Taurat disebutkan. Udah Taurat, daripada abang malah menjadi ateis, mending abang lanjut diskusinya ke Kang Chan. Yang pasti saya tadi kan narasi saya adalah ini narasi Bang Sanjo ya, tadi. Oke. narasi Kang Chan terakhir tadi kan bahwa Yesus memang dari jalur Ishak, tapi kan tidak mengenal Kristen. Abang selesaikan dulu itu. Ya, silakan Kang Chan, saya kasih waktu dan tempat, saya persilahkan. Habis beli Iya. apa? Kang Chan. Iya. Anda bilang Babel ini petunjuk. Coba saya tanya Pak kepada Anda, bagaimana cara menyembah Yesus yang diajarkan Yesus? Nah, jadi begini. Jadi kembali. Jadi kalau disebutkan belakangan kan begini Bang. Satu peristiwa Yesus berbicara dengan seorang Samaria, perempuan Samaria. Ya. Jadi waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak sinkron atau tidak boleh ya. Orang Yahudi nggak bisa berbicara dengan orang Samaria dan orang Samaria juga tidak berbicara dengan orang Yahudi. Nah, suatu ketika Yesus melewati area orang Samaria. Lalu di sebuah sumur dia mintalah samaku air itu. Tapi orang perempuan itu bilang, loh, kamu kenapa berbicara dengan saya? Saya kan perempuan Yahudi, perempuan Yunani. Kan kami nggak berbicara dengan ini. Iya. Kamu nggak tahu siapa sebenarnya bicara dengan kamu saat ini.
Tapi intinya dikatakan, Bapak kami mengatakan, kata perempuan itu, bahwa beribadah itu harus di Yerusalem, beribadah di sini. Tapi Yesus mengatakan begini kira-kira akhirnya. Pada akhirnya nanti, kamu akan tahu bahwa orang tidak menyembah lagi di sana dan di sini. Tapi akan menyembah Allah dengan cara yang benar, dengan roh dan kebenaran. Lalu perempuan itu mengatakan, siapa sebenarnya kamu? Kamu seolah-olah bilang kalau kamu aku minum air dari kamu tidak akan kekurangan lagi. Yesus mengatakan, akulah sebenarnya yang diharapkan, dijanjikan itu kira-kira yang dinanti-nantikan orang Israel ya bang ya kira-kira. Oh iya, kira-kira begitu bang. Jadi pada akhirnya bahwa orang tidak menyembah lagi di Yerusalem atau di mana-mana, tapi bersembah dengan roh dan kebenaran, kira-kira begitu. Iya, tapi nggak jawab pertanyaan saya. Bagaimana cara menyembah Yesus yang diajarkan oleh Yesus? Kalau gitu kita kan kembali harus belajar kepada Bible ya bang. Di Bible kan dijelaskan tentang bagaimana cara menyembah Allah dan kebenaran. Contoh, kebenaran itu kita mau cari dulu. Apa itu kebenaran? Bukan itu yang ditanya, Pak. Yesus, udah Yesus saja. Nah, sekarang bagaimana cara menyembah Yesus yang diajarkan Yesus? Nah iya, mau saya jelaskan bang. Jadi contoh, menyembah Yesus harus dengan roh dan kebenaran bang. Caranya gimana? Caranya? Nah, maka saya katakan bahwa kebenaran pertama-tama caranya kita mau tahu kebenaran itu dulu. Kan katanya dengan kebenaran. Kebenaran itu apa? Bukan itu yang ditanya. Caranya menyembah Yesus yang diajarkan Yesus. Udah kebenaran itu Yesus aja. Nah, udah Yesus. Aku jalan kebenaran. Udah. Nah, sekarang cara menyembah Yesus yang diajarkan Yesus. Makanya bukan begitu bang. Coba saya perhatikan. Kita buka Bible-nya. Jadi kebenaran itu apa? Bukan yang saya bilang. Saya nggak nanya kebenaran itu apa. Caranya. Bagaimana menyembah Yesus yang diajarkan Yesus, caranya gimana? Lu banyak bang. Coba banyak, gimana? Banyak lah bang. Satu aja. Contoh yang paling benar. Yang kita katakan, kita harus beriman kepada Yesus pertama. Siapakah Yesus? Caranya. Saya nggak nanya Yesus siapa. Cara menyembah Yesus yang diajarkan. Contoh, cara saya menyembah Tuhan saya yang diajarkan oleh Tuhan saya adalah dengan sholat. Itu caranya. Nah, cara menyembah Yesus yang diajarkan Yesus itu bagaimana? Silakan. Oh enggak, kalau di kekristenan disebutkan kita harus beribadat kepada Dia dengan cara ya beriman kepada Dia, beriman. Saya tahu kalian beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan itu iman saya salah menurut kita. Tapi bukan itu yang ditanya. Caranya menyembah Yesus gimana caranya? Caranya. Contoh, Anda tahu cara kan how to do cara itu. Bagaimana melakukan itu? Nah, caranya gimana menyembah Yesus yang diajarkan oleh Yesus? Karena gini bang, banyak jadinya. Jadi saya bilang banyak. Satu aja. Kita berdoa kepada Dia. Satu. Bukan itu yang ditanya. Cara menyembahnya bagaimana? Ya, coba di mana Yesus mengajarkan berdoa itu kepada Yesus? Coba. Berdoa kepada Yesus? Bukan Yesus. Kita berdoa bukan kepada Yesus. Ya udah, sekarang cara menyembah kita berdoa kepada Sang Pencipta melalui Dia, ya. Pak Yusuf, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Bagaimana cara menyembah Yesus yang diajarkan oleh Yesus? Dari pertanyaan itu ada yang tidak dimengerti tidak? Iya. Gini bang, dia kan dibilang gini, seperti yang tadi. Bagaimana sebenarnya? Jadi kata-kata dia kepada seorang perempuan tadi bang, kan disebutkannya bahwa nantinya kita akan menyembah dengan cara yang benar melalui roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dengan roh dan kebenaran? Kan gitu caranya. Bang. Saya tahu itu. Caranya gimana menyembah Yesus yang diajarkan Yesus gimana caranya? Nah, pertama kita harus menyembah sang Pencipta itu bukan lagi seperti yang seperti tadi bang, bukan berarti harus kita ke Yerusalem. Caranya. Oke, jangan ke Yerusalem. Caranya gimana? Dulu, bang. Dengar dulu, saya jelaskan dulu. Tenang dulu, bang. Tapi Anda menjawab sesuatu yang tidak saya tanya. Ya gini, maksudnya. Ya kan Anda bilang sebentar. Anda bilang ini buku petunjuk. Nah, sekarang saya minta petunjuk nih, cara menyembah Yesus yang diajarkan Yesus bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, saya tidak tanya siapa Yesus, apa itu kebenaran, apa itu roh, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, cara menyembah Yesus yang diajarkan oleh Yesus, gimana caranya? Nah, makanya untuk bisa kita menyembah Yesus, kita harus mengetahui pemahaman dulu apa yang diajarkan oleh Yesus. Salah satunya, mau saya bilangkan bang, menyembah roh dan kebenaran. Itu artinya kita mengenal Dia dulu dengan benar. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Kita baca Alkitabnya. Karena Yohanes 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi berarti kebenaran, berarti kita harus memahami dulu petunjuk-petunjuk yang ada di Bible.
Ya udah, Anda sudah paham itu kan? Itu. Anda sudah paham semuanya kan? Oke, ya udah sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Oh enggak. Sebagai Kalau orang yang abang- sudah paham semuanya, Abang tolong bilang berikan paham kepada semuanya. Ya udah, Gini ya udah. bang, saya apa, bukan Pak, bukan Pak Yusuf, Pak Yusuf, Ah. Anda tahu nggak cara menyembah Yesus yang diajarkan Yesus? Kalau tahu, kalau nggak tahu, ya nggak tahu. Bilang aja. Ya, benar, yang saya pahami saya tahu bang. Oke, Contoh. bagus. Bagaimana cara menyembah Yesus yang diajarkan Yesus? Itu tadi saya memahami dia sebagai pribadi bahwa dia adalah perantara antara manusia dan sang pencipta. Karena dia adalah utusan Allah. Tapi saya nggak nanya itu. Contohnya kan saya bilang, jadi ya kadang-kadang Saya nggak nanya itu. caranya. Caranya gimana Jadi menyembah gimana? Yesus? Caranya menyembah Yesus yang diajarkan Yesus? Caranya gimana? Kalau saya nih contoh, saya nih sholat, saya sholat, kalian suruh untuk sholat. Nah sekarang bagaimana cara Bapak menyembah Yesus yang diajarkan Yesus? Kita nggak sholat, Ya makanya caranya gimana kalau enggak? ya beribadat kita aja. Ya Dengan gimana? cara La berdoa. haula wala quwata illa billah. Caranya, Berdoa. ya caranya gimana yang diajarkan Yesus? Ya kita berkumpul, bergaul, kemudian melakukan ada kegiatan yang paling Gimana? Gimana? bahwa orang Kristen, contoh bang ya, bahwa ibadah orang Kristen itu salah satunya adalah dia harus memberitakan. Caranya gimana caranya? Waduh, Caranya Pak. cara Bapak, gini, Pak dengar. gimana? Bapak, Gimana? oke, baik. Sekarang gini bang. Kurasa kita nggak usah- Sebentar. Bapak santai dulu. Bapak yakin bahwa rumah Bapak punya pintu? Yakin? Bagus. Bagaimana cara buka pintu? Ya ambil kuncinya, dibuka. Terus? Kalau ada bagian-bagian tertentu yang untuk masih menguncinya, kita buka lagi pengunci-pengunci sekalian. Alhamdulillah. Kita ambil handle. Kita ambil handle. Putar handle-nya. Putar handle. Nah, Iya. terus kita dorong, terbuka. Pintu Baik. masing-masing Sekarang berbeda kan? pintu berbeda. Oke. Masing-masing berbeda. sip. Bagus. Oke, ya. Sekarang Saya kira kan bagaimana begitu, sederhana. bagaimana cara menyembah Yesus yang diajarkan Yesus? Ya. Jadi gini loh bang. Jadi kembali Yesus nggak pernah diminta disembah bang. Jadi yang disembah itu hanya sang pencipta loh. Makanya bersalah. Jadi bang, sorry bang ya, maaf bang. Banyak sekali orang-orang ini sekarang. Pak, seperti sebentar sama dulu, orang sebentar, Pak. Anda menyembah siapa? Anda menyembah Yesus atau bukan Yesus? Menyembah sang pencipta bang. Yesus atau Bapa bukan di sorga. Yesus? Bapa Yesus di atau- sorga. Bukan menyembah Yesus. Bang, waktu dia digoda oleh setan, kan dia bilang, sembahlah aku, Saudara setan Yusuf. kepada Yesus kan. Saudara Yusuf, saya tidak tanya itu. Saudara, Anda udah berkali-kali loh. Saudara. Apakah Anda menyembah Yesus atau tidak menyembah Yesus? Saya Anda- menyembah sang pencipta. Anda tidak menyembah Bapaknya. Yesus. Bukan menyembah Yesus. Tuhan Menyembah Anda Bapaknya. siapa? Tuhan Anda siapa? Allah pencipta sebatas selisihnya Apakah melalui Yesus? dia. Apakah Yesus Tuhan Anda? Loh. Abang dijawab tapi muter-muter mau menjebak dan gini bang, Enggak menjebak. Apakah Gini Yesus maksudku Tuhan Anda? gini, kalau abang sudah paham dan kita berdiskusi dengan baik, saya berkali-kali sudah mengatakan kan, tapi abang mau mengorek, mau mengkait, jadi akhirnya ini namanya kita diskusi nggak ini. Jadi gini bang, Enggak, kita Tuhan Anda siapa? dengar Tuhan itu, Tuhan pencipta semesta hanya ada satu, yaitu Siapa? sang pencipta, yaitu Siapa? pencipta alam semesta dan segala Siapa? isinya. Siapa? Oh, kalau mau cerita siapa, mari kita buka Alkitab, gitu. Yesus bukan. Yesus bukan. 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 Jadi Tuhan Anda bukan Yesus. Loh, maka kan abang bolak-balik abang mau menjebak saya. Bukan. Maksud gini bang. Jadi maksud Kalau gini, gini. Anda gini. Tuhan Anda itu Yesus atau bukan Yesus? Nah, saya perhatikan, bang. Abang Susah bisa nggak sekali ya, Tuhan. Ya. Kok susah? Tuhan Inilah. Anda Yesus, Pak. Ini pertanyaan baik, Pak. Karena pakai hati dengan baik kan? Apakah Tuhan Anda, Pak Yusuf, Yesus atau bukan Yesus? Bang, saya udah saya bilang siapa yang pencipta alam semesta ini? Bukan itu yang ditanya. Yusuf, ya udah. Aduh, susah Ya, ini. Pak Yusuf, dengar pertanyaan. Ketika Pak Yusuf, dengar. Dengar, Pak Yusuf. Terkejut abang mendengar Apakah saya. Ya? iya, enggak? Terkejut, Apakah ya? Tuhan enggak yang biasa begini orang Kristen memang begini biasanya? Loh, enggak. Apakah ya bagus kalau gitu jawab dong. Apakah ya. Anda sebagai Kristen meyakini Tuhan Anda ini Yesus atau bukan Yesus? Bang, jadi pencipta nanti gini bang, pemahaman abang lulu nanti akhirnya kita. Jadi yang namanya
pencipta alam dan segala isinya. Nah, Tapi kita saya nggak baca nanya satu. itu. Nggak nanya itu. Yang Loh. saya tanya, apakah Anda Saya kan punya Kristen? dasar. Kalau saya Iya. nggak punya dasar, gimana saya mengatakan Ya, seperti tapi itu, saya Bang? nggak nanya Muhammad gara-gara itu. apa? Saya tanya abang Allah abang siapa? Iya, nanti dulu. Tapi saya nggak Nah, nanya itu. maksudku, Yang saya maksudku tanya, dari mana? Tahunya? yang saya bukan itu, nanti dulu. Tuhan saya Allah. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Kenapa enggak Tuhan? Yesus itu kan yang diutus oleh Allah. Dia yang diutus, utusan Allah. Apalagi? Jadi Yesus Tuhan Anda atau bukan? Loh, kalau nanti kita bicara Tuhan, Bang, nanti lu repot. Ada Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia. Repot. Tuhan bahasa Indonesia enggak? Bukan. Rob. Siapa Rob? Bukan, Kembali, ini Yesus. Apakah Yesus ini Tuhan Anda atau bukan? Bang, disebut Tuhan yang mana? Emang ada Kembali berapa nanti. Tuhan? Loh, banyak Tuhan. Loh, gimana sih? Nah, tanya, Bang, saya baca 1 Korintus 8:5. Saya baca. Abang baca dulu 1 Korintus 8:5, Bang. Ayat 6. Ayat 5, saya minta 5, Bang bilang 6. Gimana? Oh ya, silakan baca. Abang jangan saya yang bilang, Bang. 1 Silakan. Korintus 8 ayat 5. Iya. Coba, Bang. Iya, Saya baca, silakan. Bang. Enggak, Baca, Anda, Abang, saya baca. enggak depan Bible, saya di luar. Oke, saya baca. Memang banyak yang disebut dengan Tuhan dan Allah, baik di surga maupun di bumi. Apa lagi, Bang? Ya Yesus ini Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Maksud aku banyak disebut Tuhan, Bang. Di surga pun banyak Tuhan, Bang. Ya udah, Di saya bumi tanya pun banyak Yesus. Tuhan. Ya udah saya tanya Bang. Yesus. Apakah Yesus Loh, ini iya. Tuhan Anda? Tuhan Iya. Anda atau bukan Tuhan Anda? Loh, iya, Tuhan. Bagus. Ada berapa Jadi- Tuhan Anda? Bang, banyak tuh. Berarti Abang nggak ngerti, kan? Banyak disebut Tuhan, baik di dunia maupun di surga. Iya. Apalagi, Bang, susah. Ya udah, Tuhan Bang. Anda banyak. Iya. Anda punya Tuhan banyak. Iya, yang disebut Tuhan itu banyak, Bang. Tapi kok Anda, saya tanya Anda, kalau- Pak Yusra. Kalau Tuhan saya Anda ada hanya, berapa? saya Tuhan hanya Anda. punya satu. Ah, yang dari tadi namanya satu. Siapa Satu. namanya? Namanya siapa? Pencipta alam semesta dan segala isinya. Namanya? Namanya, mari kita buka Alkitab. Mari kita buka Bible. Gitu loh, Bang. Siapa yang namanya? disebutkan namanya siapa? Loh, kita jangan nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Loh, nggak boleh. Nggak boleh saya mengatakan apa kata Alkitab, Bang. Oh iya, silakan, Bang, silakan. Bang, Silakan. kita diskusi dengan baik ya, Bang. Bukan mau Yes, bukan yes, mau- silakan mau- namanya mau siapa? menguji saya, mau tes saya, bukan gitu, Bang ya. Bukan, tes ini menyebutkan nama ini paling mendasar ini, bahkan bukan pengantar di awal. delik bahasa, Bang ya, kita di sini. Kita mau diskusi. Iya. Gitu, Bang. Nama Tuhan Makanya. Anda siapa? Nama Nah, Tuhan mari Anda kita siapa? baca. Mari kita baca. Bukan dibaca, disebutkan pakai mulut. Oh. Nama Tuhan Anda siapa? Bang, Abang kenal Tuhan dari mana? Bukan itu, nama Tuhan Anda siapa? Maksud- Jangan balik tanya Tuh, dulu. Gini, Bang. Jadi aku bukan aku yang bilang. Bukan siapa yang bilang. Kita buka Bible-nya. Ya udah, Mas Nur- kan- Mas Nur- apakah Anda Ya gitu. apakah Anda sudah baca Bible itu? Loh, udah saya baca lah, Bang. Maka mau saya sebutkan. Bagus. Kalau nggak saya Sekarang baca, tolong, gimana karena- saya mau tahu? Bagus, karena Anda sudah baca, tolong sebutkan siapa nama Tuhan Anda. Mari, enggak. Gini, Bang. Kalau saya Loh. ngomong, itu katamu. Ya coba Katamu lagi. ngomong susah sekali ya nama Tuhan, cuma nama Tuhan. Eh. Nama Tuhan Anda siapa, Pak? Jadi gini, Bang. Jadi namanya pencipta alam semesta dan segala isinya hanya ada satu. Dia Siapa memiliki perantara. Namanya antara yang Tuhan. Saya nggak nanya kemudian- perantara Tuhannya siapa? Nama Tuhan Anda siapa? Sekarang kita mau bahas apa sekarang? Mau bahas Tuhan, Tuhan kan, atau Anda bahas dari tadi juga. Kalau bahas yang lain. Nama Tuhan Anda siapa, Pak? La haula wala Gini, quwata Bang. illa billah. Inilah gini. Tadi kan kita membahas soalnya masalah terang. Kita tadi juga bagaimana, Bang, dengan Bahas nama dengan- Tuhan Anda, dengan- Pak. Nama Tuhan Anda siapa? itu Anda bahasa kan- Ibrani, Bang. Iya, siapa namanya? Nah, kalau bahasa Ibraninya dengan 3 huruf ya 4 huruf YHWH. Bukan Yesus. Waduh, kan Abang bolak-balik itu, maka masuk aku enggak. Abang mau mengapa saya? Jadi, Ya, namanya Yesus atau bukan Yesus Tuhan Anda ini? bukan. Oke, bagus. Apalagi? Berarti Anda Tuhannya bukan Yesus ya? Abang kok menonjolkannya? Abang nggak pernah dengar orang Yaudah, yang Tuhan seperti Anda saya? Yesus. Hah? Tuhan Anda Yesus. Loh, saya nggak dari tadi nggak bilang apa-apa kok. Abang kok mengarahkan Lalu saya ke Tuhan situ? Anda siapa ini sebetulnya? Tuhan, Bang. Tuhan saya. Tuhan adalah Anda, Pak, Tuhan Ingat, Anda Yesus bukan? Aduh, pencipta alam dan segala isinya. Yesus Apa lagi, bukan. Tuhan Anda ini Yesus bukan? Loh, yang pencipta alam semesta segala siapa, Bang? Nggak tahu saya. Tuhan Anda Yesus bukan? Loh, dari tadi Abang kan asik Yaudah, mengarahkan ke sana, yang ke sini, menciptakan ke sana. alam semesta ini Yesus. YHWH, Bang. Ya udah, kalau gitu Tuhan Anda Yesus atau YHWH? Ya, YHWH, Bang. YHWH. Bukan Yesus.
Bukan. Jadi Tuhan Anda tidak bertuhan Yesus. Bang, ada banyak Tuhan, Bang. Maka kembali. Bukan itulah. Ya, kan, gimana? Bukan nanya Bang. demi Allah. Yang saya Bang. tanya Anda Kalau bertuhankan Yesus. Kalau abang menyembah patung pun, Bang, Tuhan abang itu patung. Uang pun Tapi abang saya nggak sembah, nanya Bang. itu, nggak nanya itu. Yang saya tanya, maka yang saya tidak, tanya Anda. tidak. Jadi Anda. saya hanya menyembah Sang Pencipta segala yang menciptakan alam dan segala isinya. Selesai, Bang. Kalau Yesus bagi Anda Tuhan atau bukan Tuhan? Nantilah kita bahas, Bang. Nanti kita bahas. Loh. Kita bahas. Ini Karena abang hanya muter-muter antara muter-muter enggak itu Sekarang, pertanyaan Bang, yang belum terjawab dari dengar. tadi. Dengar, Bang. Tuhan Tujuannya Anda apa ini ya, sebenarnya? ini Tuhan Anda ini Yesus atau bukan sih? Udah gua bilang tuh. Kalau mau disebut nama Tuhan, disebut Tuhan, Bang. Tuhan Bukan yang itu. sama, Bang. Bukan, Jadi nggak mana? diurus. Tadi itu bisa. Jadi yang mana? Yang saya tanya, apakah Yesus ini Tuhan Anda? Tuhan Anda. Bang, Tuhan saya pencipta alam dan segala isinya, apa lagi, Bang? Iya, makanya saya tanya, apakah Yesus ini Tuhan Anda? Ya bisa disebut Tuhan. Yesus itu disebut Tuhan, Bang. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tadi kau bilang Tuhannya satu. Loh, Tuhan saya pencipta alam dan isinya Tuhan satu, Bang. Tapi Yesus disebut bukan. Tuhan dan Tuhan. Yesus disebut Tuhan. Tapi saya nggak disebut nanya Bang. Tuhan. Yang saya tanya Tuhan. Apakah Oke. Yesus ini Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Tuhan saya pencipta alam dan isinya. Selesai, Bang. Iya. Nggak usah, Bang. Nggak usah, Tapi Bang. yang saya muter-muter tanya Yesus. kemana-kemana. Yesus yang Ya. saya tanya dari tadi. Yesus adalah utusannya. Nah, kalau Yesus Apa? utusannya, Yesus ini Wakil. Tuhan, ya, Dia Yesus adalah- ini Tuhan. Sebentar dulu. Kalau Yesus utusannya, Yesus ini bagi Anda Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Sekarang saya tanya, Bang, apa definisi Tuhan? Nanya balik. Apa definisi Tuhan, Bang? Tuhan itu pencipta Yesus. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Apakah Yesus ini Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Bang, kalau Tuhan Yesus apa bilang tadi? Ya, Tuhan itu pencipta Yesus. Bagaimana dia bisa jadi Tuhan sedangkan dia diciptakan oleh Tuhan juga menciptakan dia. Jadi apa lagi? Gimana diulang? Abang bilang, saya tanya Abang, Tuhan itu apa definisi Tuhan? Pencipta Yesus. Apakah Tuhan pencipta Yesus gitu? Definisi? Iya. Oh, Abang, yang disebut Tuhan itu yang memiliki wewenang, yang dihormati, yang Itu dituakan. presiden. Tuhan, Bang. Itu presiden, ketua RT, ketua RW itu bukan Tuhan. Benar. Jadi kita akhirnya Abang begini, Bang, maaf Bang ya, kalau Abang kita mau diskusi enak, Abang jangan mengarahkan ke hal-hal yang Yesus tadi saya minta ini. Yesus kok. Nah, kan? Apakah Kita Yesus nggak usah ini bahas Tuhan itu, Anda? Bang. Nggak Kok bisa bahas itu? Ini bahas lu dari tadi bahas Yesus. Bang, Gimana dari ceritanya? dulu. Jadi lebih bagus Bang kita bahas misalnya. Contoh, Bang. Aneh Adam orang Kristen diciptakan nih. di mana? Aduh. Di sorga atau di bumi? Itu kan lebih bagus, Bang. Daripada kita masih berdiskusi kok. Jangan kita diskusi sesuatu yang mungkin pemahamannya berbeda, cara memandangnya berbeda. Lalu Bang paksa saya harus mau ini jebakan-jebakan kata-kata itu enggak, Bang. Contohnya. Enggak, yang saya tanya, Pak, waktu bentar dulu, diciptakan, Pak. contoh gini. Anda ini Kenapa aneh. menit? Ini. Enggak nanya, Anda Gimana nanti gimana? ngobrol. Anda gini, kalau Anda mau jawab hasil pertanyaan Anda sendiri, Anda baik depan cermin, Anda nanya sendiri, jawab sendiri. Loh, Tapi ini kan kok jawab dialog. sendiri? Ih, kau request pertanyaan sendiri. Gimana ceritanya? Ini Aku pertanyaannya tahu, dari tadi. Bang. Apakah Yesus ini Tuhan saya, Anda? dengar Bang, ya, besok saya jelaskan Bang ya. Yesus itu adalah permulaan ciptaan Sang Pencipta, Bang. Tapi saya nggak nanya Jadi itu. Jangan, biar Abang tak pahami dulu, biar Abang Iya, pahami. iya, Jadi, silakan. Sang- Tapi saya nggak nanya itu Tuhan, yang ditanya. Tuhan itu menciptakan alam semesta dan segala isinya. Nah, saya permulaan nggak nanya pekerjaannya itu. apa? Loh, Tapi saya nggak nanya itu. Abang cerita siapa Tuhannya? Siapa Tuhan? Udah Yang sebutkan. saya tanya, Tuhan- apakah Tuhan Yesus ini itu Tuhan? Apakah Yesus ini Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? bisa disebut Tuhan. Jadi Tuhan Posisi Anda ada. dia Jadi Tuhan ada Anda di ada situ. berapa? Lu, inilah Bang. Tuhan Kok itu inilah? Bang, hanya satu. Bertahu satu. Yesus atau bukan Yesus? Bukan Yesus. Tadi Yesus Tuhan Anda. Waduh, udah Bang, selesai Bang. Kalau itu berarti Aneh. Abang nggak mau berdiskusi kalau kayak ini ceritanya. Apakah Yesus ini Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Bang? Saya katakan tadi Bang, Tuhan Apa? itu hanya satu. Tapi saya nggak nanya Pencipta. itu. Yang saya tanya Dengar. Yesus. Apakah Yesus Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Bang, maka kembali saya bilang kata Tuhan bisa disebut dengan Tuhan. Nggak nanya. Demi Allah nggak ada yang Jadi nanya. apa? Apakah Yesus Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Bisa iya, bisa juga iya. Jadi Yesus Tuhan Anda. Sebagai Tuhan, posisi itu sebagai Tuhan. Yaudah, Yesus Tuhan Anda. Iya Tuhan, iya. Ada berapa Tuhan Anda? Waduh, kan inilah.
Apa kau nih, Udah bang, saya Pak? oke itu. Saya nggak mau ada yang begini bang ceritanya. Oke, saya Oke. oke bang. Oke. Tuhan, Anda ini 2, Pak, 3 bahkan, tapi Anda malu mengakuinya. Saya tidak saya tidak mengaku tertunggal bang. Abang tahu? Saya tidak penganut tertunggal, abang tahu. Peduli amat, Bang. Anda. Selama kamu menuhankan, abang paksa saya jadi abang enggak paksa ada. jadi itu. Saya tidak menyebutkan Siapa kata bilang Tritunggal. Saya Jadi tidak apa? menyebut kata Tritunggal. Jadi Anda bilang Tadi kan Tuhannya Abang- yang pertama bahasa Ibrani, yang kedua Yesus. Yang pertama pencipta langit dan bumi, yang kedua Yesus. Minimum 2 tuh ada Tuhan Anda. kok minum buatan saya? Loh, Tuhan Anda yang ngomong. Sekarang saya tanya. Berarti kan lo bang. Bang, Sekarang saya tanya, apakah Yesus ini Tuhan Anda atau bukan? bang, saya bilang Yohanes 1:3, tolong baca dulu. Orang-orang yang tahu. diperanakan bukan dari darah dan daging dan bukan dari keinginan manusia. Yakobus 1:13 bang. Ish. Ya Anda yang baca, kalau gitu saya nggak ada waktu buat lihat-lihat, Pak. Allah itu tidak mencobai siapapun. Ya udah, sekarang karena Allah itu itu tidak Yesus. bisa dan dia tidak bisa dicobai. Ya udah, Yesus kalau dicobai gitu. 3 kali loh bang. Bang, Jadi Yesus dicobai Yesus- 3 kali. Itu Jadi membuktikan bahwa dia bukanlah Allah yang Maha Kuasa bang. Tuhan bukan. Loh, kalau kata Tuhan kan, bang, abang buka kamus ya. Abang buka dulu apa kata Tuhan bang. Makanya bersalahan semua. Yang Maha Kuasa. Lah, Iya. Tuhan tuh Sekarang baca bang. Apa definisi Tuhan? Tuhan itu Yang Maha Kuasa, Pak. Kalau- Sekarang saya tanya, Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan segi apa? Por siapa? Tuhan ada seginya. Ini Tuhan yang dihormati, dihargai, ditiakan. Oh Loh, gitu. gimana sih? Jadi presiden Pak Prabowo itu Tuhan? Bang, abang nggak tahu bahwa Musa disebut Tuhan bagi Firaun? Bukan. Pak Prabowo Tuhan? Hah? Anda kan mengatakan Abang- pada Pak Prabowo Tuhan? Nggak bisa disebut Tuhan. Yesus Tuhan. Bang kalian. Bukan, kata user bukan Tuhan. Sok tahu kau. Ya, kok saya tahu? Lo tadi bukan Tuhan kan? Definisi Tuhan apa? Coba baca. Ini Yesus jadi nggak sih jadi Tuhan nih? Ini yang bilang bukan nih. Ini bilang yang benar yang mana? Pak, Yesus jadi nggak jadi Tuhan? Bisa? Ah, terus Yesus Tuhan bukan? Tuhan, Yesus Tuhan. Kenapa Benar. rupanya? Benar. Tapi disebut Kenapa rupanya? dalam. Ya benar. Siapa bilang salah? Jadi Tuhan Anda berapa? Satu Tuhan, Yesus. Bang, Loh, abang baca nggak ya? Yakobus 8:5 saja. Yesus Tuhan. tadi kata si user Tuhan itu adalah Allah. Kok jadi Yesus? Iya, Yesus adalah Allah. Sama. Yesus adalah Kalau Tuhan. kalau Bapak di sorga Tuhan bukan? Sama. Ini Yesus keroyokan adalah ini, Allah. keroyokan kita ini. Nek kan Kristennya lagi. Dia Kristen. Dia Kristen. Kan- Kamu mengeroyok, kalian mengeroyok saya. Dia keroyok. Siapa Kalian Kristen? Mana yang mengeroyok orang saya. Kristen? Apa ini Kristen? Siapa? Oh, dia Kristen. Dia Kristen. Slow, tenang ya. Gini, Kita saya bahas- absen dulu. Apakah Bahasa Bapak di enak. sorga Tuhan? Nah, bisa. Ya dia Tuhan. Bagus. Apakah Yesus Tuhan? Bisa disebut Tuhan. Bagus. Apakah Roh Kudus Tuhan? Oh, jangan. Jangan. Berarti ada berapa Tuhan di situ? Ya kalau kata Tuhan kalau kata Tuhan itu ada 2. Kata Tuhan itu 2. Ya udah. Sekarang Ricci, Bapak di sorga Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ah, Tuhannya ada satu, betul nggak? Tuhan, betul. Iya. ini saudara ini dia yang wajahnya nanti akan dipasang di PKSI, Perhatikan. Persatuan Bang, Bang. PIKSI, Persatuan Ibu-ibu Kantin seluruh Indonesia. Kenapa Karena sih, orang Chan? ini Ribet Kang banget. Chan. tukang ngambil Kang gorengan Chan, 3 saya ngaku perhatikan 1. ya. Saya jelaskan bang. Saya jelaskan bang ya. Bang Iya. Kang Chan. Iya. Jadi Allah itu Rob. Yakin bang? Gimana? Allah itu Rob. Oke, betul. Nah, Muhammad Rob. Bukan. Oh bukan. ITPI Oke. bilang Muhammad Rob, ITPI bilang. Mana itu Mana ceritanya dalilnya? sebenarnya? Ya, mana? itu sekarang? Ya mana dalilnya? Tunjukkan dulu dong. Nabi Muhammad Rob. Jadi, oke. Jadi saya katakan Allah, Allah itu Apa kau ini? Allah pencipta juga Rob. Yesus juga Rob dan diterjemahkan menjadi Tuhan. Ya udah, berarti Jadi Yesus, Tuhan itu bang. ya udah Tuhan Yesus itu bahasa Tuhan. Indonesia. Dengar, Yesus Bang. Tuhan. Dengar. Bapak di dulu, surga Bang. Tuhan. Dengar dong. Jadi
Tuhan itu bahasa Indonesia. Ini udah saya Bang. terima ini sebagai Oke. jawaban. Yesus Tuhan, Bapa di surga Tuhan. Tuhan. Ada Oke. berapa Tuhan? Ya Tuhan kalau di situ porsinya 2. Jujur akhirnya dari tadi Ricci. Susah kali Bang, susah. Susah sekali si Ricci ini Susah kali. dasar. Oke. Apa lagi? Kalau Tuhan Anda 2, kalau Tuhan Anda 2, Tuhannya Yesus ada berapa? 1. Bagus. Jadi iman Anda dengan iman Yesus sama atau beda? Wah, itu kalau abang bilang iman saya, ya kalau ditanya saya, nanti susah banget tanya ke saya. Abang jangan tanya siapa. Kan Tuhan Tuhan kamu Anda ada berapa, Chan? Tuhan saya 1 sama dengan Yesus. Kan Tuhan Anda 2 nih, Tuhannya Yesus 1. Ini si Chan ini Iman. Islam atau Kristen sekarang ini? Islam lah Mas, alhamdulillah. Nah, jadi Nah, sekarang Tuhan Anda 2. bukan Rob. Bukanlah. Tuhan Anda 2. Tuhannya Yesus 1. Iman Anda dengan iman Yesus sama atau beda? Ya sama lah. Yeay. Tuhan Anda 2. Bang, Tuhan Anda 2. Bang, dia makanya saya bilang Ah, Bang. Tuhanmu, gini. Chan. Tuhanmu di mana? Gini Bang, makanya kan abang agak susah jawabnya. Saya tuh Jadi aku yang susah. Dengan Aku yang satu nanya. Dengar, dengar. Katamu satu kan? Di mana Tuhanmu, Chan? Di tempat Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga. Iya. Udah kau Sama dengan Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga. tapi di mana, Chan? Ya sama dengan tempat Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga. Di mana coba? Bukan. Kalau kamu Ih. bisa membuktikan berarti Bukan, kau kan nanya di mana? Sama dengan sama dengan Tuhannya. Ya memang ada. Kalau kosong tidak ada. Selalu kan Chan bilang tidak ada, tidak bisa kelihatan, tidak bisa ini. Ya, Tidak ada Yesus. Tuhan kalian. Bukan Chan. saya yang ngomong, Yesus yang ngomong kalau Tuhan itu tidak kelihatan, bukan saya. Kok ini fitnah saya, Pak? Kalau ada satu, Chan. Satu itu ada, Yesus, Chan. Bukan berarti Yesus. tidak ada. Pak Ricci, dengarkan dulu. Yang mengatakan Tuhan itu satu, Yesus. Markus 12:29. Yang mengatakan Sudah, Tuhan itu dalam tidak Yesus, kelihatan, Yesus itu Yesus. Tuhan. Yesus itu Tapi Tuhan, Yesus Chan. Tuhannya satu dan tidak kelihatan. Yesus Tuhannya 1. Saudara Ricci Tuhannya 3. Pertanyaannya, saudara Ricci dengan Yesus sama nggak imannya? Bentar dulu, ada telepon. Pak, gini Pak, Bapak ini menuhankan 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang satu nggak menuhankan Roh Kudus, tapi Tuhan Anda itu lebih dari 1. Ini namanya paganisme. Makanya Yesus, saya hadir untuk menggugurkan, membatalkan paganisme Iya, di supaya mana kalian Tuhan? semangat. Buktikan dulu, Chan. Sama seperti Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga, Pak. Jangan bicara Yesus, jangan bicara dari segi Muslim, dari segi Islam. Silakan. Kok kamu bahas ke agama kita? Janganlah. Loh, agama Anda, saya bahas Yesus bukan agama Anda. Kristen beda Chan, kami Kristen. Jadi Chan bahas dulu mengenai Saya bawa Yesus bukan Muslim, dari sudut pandang Islam, Chan. Di mana Yesus Tuhan? ini, Kalau Yesus abang, ini. kalau Chan katakan Esa satu mana, Chan? Satu itu ada. Yesus ini bukan Kristen. Yesus katakan Tuhannya 1. Chan nggak Markus bisa jawab. 12:29. Coba Nggak dibuka, bisa Mah. jawab. Aduh. Loh, saya ini dengan Yesus kan satu agama, Islam. Nggak ada Yesus agama Islam. Tuh, Yesus ngakunya dirinya Islam kok. Nggak ada. Ada, Islam. Yohanes 14:27. Nggak ada Islam. Coba aja buka. Yesus beragama Itu Islam. agama. Islam. Muslim itu translate. Kalau Muslim itu terjemahan bahasa, bukan agama. Ah, kau Agama ini- Islam. Rancangan Salom. Iya. Kenapa daripada Anda ketawa lebih baik Anda buka Bible-nya gitu. Buka Bukan, Bible kau dulu jelaskan baru dulu, ketawa. Chan. Silakan kau jelaskan dulu, Chan. Sudah saya jelaskan tadi, Tuhan Kalau itu satu tidak bisa itu, selalu Tuhan tidak kalau bisa setiap dilihat. Saya tanya ke teman-teman Muslim, Allah itu tidak kelihatan, Allah itu gini. Yesus Bisa- yang ngomong. Buat apa? Bukan saya.
seorang pun bisa melihat Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya, atau Allah semesta alam dan segala isinya. Karena siapa yang melihat dia, dia pasti akan mati. Iya betul. Udah selesai, apa lagi permasalahan? Selesai. Berarti orang-orang yang dicuci kakinya oleh Yesus, orang yang meludahi Yesus, bahkan orang yang mengikat Yesus di tiang gantungan, mereka tidak mati. Yesus bukan Tuhan. Silakan. Iya, berarti selama ini teman-teman kedudukan kabur kan? Silakan. Saya ini udah minta ke host jangan di-kick. Kenapa udah nggak di-kick malah kabur juga? Anda Ya, ini karena menuhankan dua, Pak. Anda itu tuhankan Yesus. Jujur Iya, aja. Iya, tapi tapi menuhankan versi yang jadi begini dua. loh, perhatikan. Jadi di beberapa terjemahan kata Tuhan itu kadang-kadang nggak konsisten. Jadi contoh seperti kan tadi. Jadi posisi Yesus itu memang Tuhan dan disebut beberapa terjemahan Tuhan. Ya, jadi sama seperti ini. Musa kadang-kadang di beberapa versi disebutkan sebagai Tuhan. Tuhan bagi Firaun. Bahkan tuannya ya, tempat Yusuf bekerja, tuannya disebut sebagai Rob juga kan. Loh, perhatikan. Loh, itu kadang-kadang maka Tuhan yang bagaimana disebut di situ sebagai Tuhan yang bagaimana. Jadi bukan Tuhan pencipta alam semesta isinya, tapi seorang memiliki kekuatan, memiliki keilahian, memiliki yang dihormati, yang lebih tinggi, bisa disebut Tuhan kalau di bumi. Maka kan kalau 85 tadi mengatakan banyak yang disebut sebagai Tuhan, baik di surga maupun yang di bumi. Tapi yang benar, Tuhan hanya satu, pencipta alam dan segala isinya. Yang menciptakan alam semesta ini yang disebut sebagai Tuhan tadi, sebutan Tuhan itu hanya satu. Kira-kira gitu. Dan dia, Yesus kan disebut tadi, Allah itu tidak bisa dicobai dan tidak mencobai siapapun. Sedangkan Yesus dicobai, kemudian dikatakan, aku datang sebagai utusan Allah. Utusan Allah, oke lah, Allah kita bahkan lebih utusannya, dan Bapa lebih besar daripada aku, katanya. Dan aku pergi, jangan kau pegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapamu dan Bapamu, kepada Allahmu dan Allahku. Jadi dia mengatakan bahwa sang pencipta itu sebagai Allahnya. Halo, masih dengar? Iya. Enggak, saya asar di sini, Pak. Saya harus asar dulu ya. Oh, Nanti iya, kita itu. ini lagi. Boleh. Saya harus izin dulu. Itu. Siap. Berarti rungkat dulu kita. Ya, rungkat dulu aja ya. Ya, Pak ya. Rungkat Isi aja begitu dulu, ya. Oke. Di sini asar juga soalnya. Siap. Insyaallah. Siap. Baik, kita tutup dengan doa. Ya, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.